Bab 181. Lily, cepat, aliran langsung peluncuran SKTS akan segera dimulai. Kamu tidak akan berhasil jika kamu tidak berlari. Setelah kelas, Ji Yanran dan Ku Lily dengan cepat berlari melintasi kampus. Kehabisan napas ketika kembali ke asrama mereka, Ku Lily melihat Ji Yanran menyalakan perangkatnya dan menonton peluncuran SKTS. Dia cukup lega dan berkata, untungnya kita berhasil. Kamu ditakdirkan Yanran, apakah kamu masih gadis yang merupakan dewi dari semua pria dan bahkan tidak melirik mereka? Kamu hanya jatuh di pangkuan Hansen. Ku Lily memandang ekspresi Ji Yanran dan berkata dengan tidak percaya. Ji Yan tiba-tiba tersipu, siapa yang bilang aku sedang menatapnya? Aku hanya ingin memeriksa SKTS. Ini adalah produk pembuatan Saman. Produknya. Kalau begitu, mengapa kamu menatap para kontestan? Tanya Ku Lily. Dengan senyum tipis. Ji Yanran terus berdalih, itu karena dia menjanjikan hadiahnya kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melihatnya. Hentikan, aku tahu semua tentang koleksi Warframe keluargamu. Kamu bahkan memiliki Warframe bersejarah dari Battle of Planet Blackdeer. Kamu berharap aku percaya bahwa kamu peduli dengan Warframe ini. Ku Lily memutar bibirnya. Jadi apa? Aku menikmati menonton pacarku. Ji Yanran bahkan tidak peduli pada saat ini. Terkutuk. Kamu begitu terkutuk. Ku Lily terkejut melihat Ji Yanran seperti ini, berubah dari seorang dewi menjadi gadis biasa. Pada saat peluncuran, sejumlah besar media dan konsumen menunggu rilis SKTS. Itu bahkan lebih ramai daripada yang Liu Changming bayangkan. Meskipun ada banyak komentar buruk tentang Skynet, banyak yang hanya tertarik oleh kerangka perang yang kontroversial ini. Ketika Liu Changming berjalan ke podium, media besar mati-matian mengambil gambar. Wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan semua dihentikan oleh penjaga. Aku tidak akan mengatakan apa-apa selain memintamu untuk menikmati karya agung di gang baru-baru ini. Gerbang dicabut setelah Liu Changming menyelesaikan hukuman. Kota-kota dengan ukiran TS tertata rapi di rak di sebuah gudang besar. Itu terlihat sama seperti di iklan. Tentu saja. Itu hanya tampilan. Kinerja tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di iklan, kan? Media dan mereka yang ingin membeli SKTS menatap deretan kotak perak. Tiba-tiba, mereka melihat dua orang berjalan dari gudang dan ke atas panggung. Lihat, ini Yu Qianxun dan Hansen. Mereka juga membawa SKTS. Para jurnalis mengambil gambar secepat mungkin. Dan pada saat ini, Hansen dan Yu Qianxun bertukar pandang dan menyalakan SKTS mereka, melempar kerangka perang ke udara. Sama seperti adegan dalam iklan, kotak-kotak perak berubah menjadi cairan perak dan mengalir ke bawah, berubah menjadi bagian-bagian dari kerangka perang dan mempersenjatai keduanya. Segera, dua SKTS berdiri di depan orang-orang. SKTS yang dibuat oleh Digang secara resmi ada di pasar. Yu Qianxun dan Hansen mengendarai kerangka perang ke tempat pertandingan dan memulai demonstrasi. Teknik yang mereka gunakan berbeda-beda semua. Oh, itu benar. Semua yang ada di iklan itu benar. Sebuah kerangka perang biologis sangat mengesankan. S** tanda pagar T. Bahkan gerakan itu mungkin. Viva Digang. Ini benar-benar produk pembuatan Saman. Itu kerangka perang mimpiku. Era baru Warframe akhirnya datang. Revolusi perang. Jangan mendorong. Aku datang duluan. Seluruh situs dalam kegilaan. Semahal itu, semua 100.000 unit SKTS terjual habis hampir dalam sekejap mata. Banyak yang menyesal terlambat datang. Dan setelah peluncuran SKTS, pertandingan Warframe Digang secara resmi lepas landas. Hari ini, hampir semua media tergila-gila pada SKTS. Dan mereka yang mendapatkan satu tangan mulai membual. Berbagai video tentang pengujian, operasi, dan kesan pertama SKTS menjadi viral. Seolah-olah hanya ada satu model perang ini di seluruh aliansi. Mereka yang awalnya tertarik dengan SKTS tetapi ragu karena semua desas-desus sangat menyesal. Bang! Son of Heaven memecahkan gelas-gelas. Itu adalah pembukaan final Piala Steri, tetapi hampir tidak ada laporan tentang Piala Steri. Hampir semua media memilih untuk meliput Digang dan SKTS. Ini adalah kerugian besar Steri Group. Dan yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa juru bicara SKTS adalah Hansen, yang seharusnya dibunuh putra langit sejak lama. Final Piala Steri besar ternyata menjadi agak sunyi. Para finalis merasa sedih untuk datang. Jika mereka tahu tentang seberapa baik SKTS mereka akan mengajukan untuk pertandingan Warframe Digang daripada Piala Steri. Kedua pertandingan itu bersifat komersial, jadi yang penting adalah hadiahnya. Dan bagaimana mungkin sebuah Warframe Steri Group bahkan dibandingkan dengan SKTS, ketika yang terakhir adalah edisi terbaik dan terbatas. Dan karena sebagian besar pemain S telah memilih untuk berpartisipasi di Piala Steri, kompetisi itu tidak sengit dalam pertandingan Warframe Digang pertama. Banyak pelamar pertandingan Digang adalah pemain cadangan dari tim-tim terkenal. Karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing di grup Steri, mereka telah memilih untuk bersaing di pertandingan Warframe Digang. Itu juga fakta yang berkontribusi dalam kejuaraan Hansen di pertandingan Digang dengan 9 kemenangan. Tempat kedua adalah Yu Qianxun. Dia hanya kalah dari Hansen. Pola merah dan biru pada SKTS Yu Qianxun dan Hansen juga telah menarik banyak perhatian. Banyak yang bertanya apakah mereka dapat menambahkan pola ke SKTS mereka sendiri, dan dijawab bahwa itu hanya dirancang untuk juru bicara dan tidak akan dijual di pasar. Bab 182.
Pada titik ini seri SK telah menjadi sinonim untuk kerangka perang kelas atas. Hansen juga menjadi selebritas di antara mereka yang belum terselesaikan. Di Steel Armor Shelter, Yang Manli membelalakan matanya, menatap Hansen. Kenapa? Mengapa kamu ingin menolak kerangka perang baru di Gang SK Wolf? Yang Manli tidak bisa memahami itu. Di Gang telah menawarkan persyaratan yang sangat baik bagi Hansen untuk mendukung kerangka perang baru mereka SK Wolf, tetapi Hansen telah menolak tawaran mereka. Dalam pandangan Yang Manli, Hansen hanya sombong. Dia pikir dia telah menjadi bintang besar setelah syuting iklan. Kenapa kamu menolaknya? Qin Xuan menatap Hansen dan dengan tenang bertanya. Pengesahan bisa membawakan saya banyak kekayaan dan popularitas. Hansen berhenti, dan kemudian melanjutkan, tetapi tujuan saya bukanlah menjadi bintang besar, dan pengesahan ini memakan terlalu banyak waktu saya. Saya tidak punya waktu untuk sia-sia untuk hal-hal ini. SKTS sudah cukup untuk saat ini. Tolong jelaskan atas nama saya dan tolak tawaran di Gang. Saya yakin Anda juga tidak ingin melihat saya gagal dalam penilaian setengah tahunan. Qin Xuan tersenyum dan berkata, karena Anda telah memutuskan, saya akan menjawab di Gang dan Anda dapat fokus pada hal-hal lain. Terima kasih, Kapten. Hansen senang bahwa dia bekerja untuk Qin Xuan, yang merupakan bos yang mengagumkan dalam setiap aspek. Setelah Hansen pergi, Yang Manli sangat bingung. Dia memandang Qin Xuan dan berkata, Kapten, mengapa Anda setuju untuk membiarkannya menolak pengesahan? Itu akan bermanfaat baginya dan pasukan khusus. Qin Xuan menyeringai. Pengesahan tidak berarti banyak. Dia telah melakukan cukup banyak. Dan dia benar bahwa pasukan khusus tidak memerlukan siswa yang dikeluarkan. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Yang Manli membelalakkan matanya. Dia melebih-lebihkan, tetapi benar tentang satu hal, jika kekuatannya sendiri tidak dapat mengimbangi ketenarannya, maka semuanya batal. Dia benar-benar tidak boleh membuang waktu terlalu banyak pada kesombongan. Qin Xuan berhenti sebentar dan berkata, mendokumentasikan untuk menolak permintaan dukungan di Gang. Hansen membawa Wang Mengmeng ke Devil Desert. Untuk mendapatkan lisensi S-Class sesegera mungkin, Hansen tidak berusaha keras untuk membuat Wang Mengmeng memaksimalkan semua jenis poin Geno selain yang sakral. Untungnya, Wang Mengmeng banyak akal, jadi seharusnya tidak terlalu lama. Dan dia juga bukan satu-satunya pelindungnya. Dia hanya akan memintanya untuk menemaninya ke tempat-tempat yang sangat berbahaya seperti Gurun Iblis. Ada cukup banyak makhluk suci darah di Gurun Iblis dan Hansen ingin mengambil kesempatan dan melihat apakah dia bisa mendapatkan senjata darah suci. Jika dia bisa, maka di masa depan, dia tidak perlu lari dari makhluk darah suci seperti burung perak, tetapi bisa mencoba membunuh mereka. Wang Mengmeng jarang bersekolah. Alasan dia memilih Heavy Warframe Society adalah karena tidak ada kendala di sana sehingga dia bisa menghabiskan sebagian besar waktunya di Sanktuari Dewa. Selain Hansen, ada beberapa anggota pasukan khusus yang membawanya keluar dalam perjalanan berburu. Ditambah dengan daging canggih yang cukup untuk dikonsumsi, Wang Mengmeng membaik dengan cepat. Saat ini dia bisa melawan makhluk mutan sendirian. Hansen dengan santai mengikuti Wang Mengmeng mengendarai binatang bermata tiga mutan, menyaksikan pertarungannya. Yang harus dia lakukan adalah memanggil cacing batu emas untuk membersihkan makhluk yang telah dia bunuh. Sekarang target Hansen terbatas pada makhluk mutan dan darah suci. Namun, Wang Mengmeng masih membutuhkan beberapa poin Geno primitif, sehingga mereka masih berburu makhluk primitif langka. Saudara Han, tampaknya ada sekelompok makhluk yang mengawasi kita dari atas, kata Wang Mengmeng, yang duduk di belakang beruang putih besarnya. Sudah lama, aku ingin tahu mengapa mereka tidak menyerang kita. Hansen mengangguk, karena dia sudah memperhatikan mereka. Itu adalah sekelompok binatang berbulu hitam. Mereka adalah makhluk primitif dengan tubuh seperti monyet dan sepasang sayap hitam. Hansen telah melihat mereka sebelumnya. Tetapi mereka biasanya muncul dalam kelompok-kelompok kecil, bukan kelompok besar seperti ini. Setidaknya ada 3 lusin hewan hitam berbulu berkumpul di langit sekarang. Binatang buas berbulu hitam ini melayang di atas mereka, tetapi tidak bermaksud untuk menyerang. Hansen memiliki keraguan tentang ini. Meskipun mereka cerdas, dia tidak percaya bahwa mereka bisa mengatakan bahwa dia dan Wang kuat dari penampilan mereka. Dengan begitu banyak dari mereka, binatang buas bisa mencoba menyerang. Ketika Hansen bertanya-tanya, dia tiba-tiba mendengar suara samar pertempuran di depan mereka. Keduanya bertukar pandang dan mendesak tunggangan mereka menaiki bukit pasir. Dari sana, mereka melihat sekelompok orang diserang oleh ribuan binatang berbulu hitam, beberapa di antaranya adalah makhluk mutan. Dikelilingi oleh binatang hitam berbulu, kelompok itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka berjuang keras, tetapi ada tubuh binatang buas berbulu hitam dan manusia di atas pasir. Jadi orang-orang yang melayang di atas kita hanyalah penjaga. Tidak heran mereka tidak menyerang kita. Kita tidak pernah menjadi tujuan mereka. Hansen takut dengan betapa cerdas makhluk itu. Mereka bahkan punya strategi. Itu tampak seperti Huang Fu Pincing. Apa yang dia lakukan di sini? Wang Mengmeng memperhatikan sejenak dan tampak terkejut, matanya melihat seorang wanita berbaju merah di antara sekelompok orang. Huang Fu Pincing. Siapa dia? Hansen berhenti karena dia belum pernah mendengar nama seperti itu di Steel Armor Shelter. Menilai dari reaksi Wang, dia tampak penting. Dia adalah putri dari Huang Fu Hao. Huang Fus dan Wang telah berteman selama beberapa generasi. Kami telah bekerja sama dalam banyak bisnis. Dia 2 tahun lebih tua dari saya, dan telah memasuki tempat perlindungan dewa 2 tahun sebelum saya melakukannya.
Tempat perlindungannya seharusnya Fight Shelter. Kenapa dia ada di sini? Wang Mengmeng bertanya, Kakak Han, bisakah kita membantu mereka membunuh makhluk-makhluk itu? Bab 183. Apakah kamu tahu yang lainnya? Han Sen tidak menjawab, tetapi bertanya. Tidak, Wang Mengmeng menggelengkan kepalanya setelah melihat dengan ama. Seberapa ketat kamu dan Huang Fu Pingqing? Han Sen bertanya lagi. Kami sudah saling kenal sejak kami masih kecil dan keluarga kami memiliki kolaborasi bisnis, Wang Mengmeng berpikir dan menjawab. Kalau begitu kita sebaiknya tetap di sini, sehingga mereka tidak akan menganggap bahwa kita ingin mencuri makhluk-makhluk itu. Han Sen menyipitkan matanya dan berkata. Wang Mengmeng langsung mengerti apa yang dia maksud dan tetap diam. Jelas, Han Sen percaya bahwa kelompok itu mampu mengatasi kelompok binatang berbulu hitam. Jika mereka berdua bergegas, kelompok mungkin salah paham tentang niat mereka. Setelah beberapa saat, seorang pemuda dari kelompok itu memanggil sepasang sayap putih, terbang dan mulai melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia hebat. Wang Mengmeng sedikit terkejut melihat pria muda itu bergerak. Temanmu lebih baik, Han Sen tersenyum dan berkata. Ya, Wang Mengmeng memandang Huang Fu Pingqing dengan heran, hanya untuk menemukan panah penembakannya di bawah perlindungan beberapa orang. Dibandingkan dengan pemuda bersayap itu, dia tampak kurang mengesankan. Setiap panah yang dia tembak akan membunuh binatang buas yang menimbulkan bahaya paling besar bagi kelompok itu. Dan bahkan binatang buas maut akan ditembak mati olehnya. Dia tampak biasa, tetapi ancamannya terhadap makhluk-makhluk ini lebih besar daripada pemuda itu. Dia berdua tenang dan cakap. Saya pikir dia mungkin lebih baik daripada saya dalam memanah, kata Han Sen, menyipitkan matanya. Wang Mengmeng mengamati dengan cermat, dan menemukan Han Sen benar. Panah Huang Fu Pingqing tampaknya rusak, tetapi akan selalu mengenai binatang berbulu hitam yang paling berbahaya. Tiba-tiba, dengan teriakan aneh dari kejauhan, binatang seperti bulu hitam seperti awan tersebar dengan cepat, meninggalkan ribuan mayat di atas pasir. Kelompok orang jelas telah memperhatikan mereka berdua beberapa waktu lalu. Beberapa dari mereka tinggal untuk membersihkan ladang, dan Huang Fu Pingqing berjalan kedua bersama dengan pemuda yang memiliki sayap jiwa binatang. Mengmeng, senang sekali melihatmu di sini. Huang Fu Pingqing memegang tangan Wang Mengmeng dan berkata dengan sayang. Kakak, aku takut kamu salah paham, jadi aku tidak pergi untuk membantu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Wang Mengmeng berkedip dan berkata. Tentu saja tidak, saya mengerti bahwa Anda bermaksud baik, kata Huang Fu Pingqing, dan memandang ke arah Han Sen dengan heran, bukankah Anda juru bicara SKTS? Saya tidak berharap untuk melihat seorang selebriti di sini. Ini adalah kehormatan saya untuk bertemu denganmu. Huang Fu Qingqing telah mengulurkan tangannya. Tampaknya dia benar-benar senang melihatnya. Nona Huang Fu, Anda menyanjung saya. Saya baru saja beruntung. Han Sen merasa kedinginan. Meskipun Huang Fu Pingqing memiliki senyum yang indah dan sikap ramah, dia memiliki naluri bahwa dia lebih berbahaya daripada putra surga. Tanaman beracun selalu indah. Karena Mengmeng adalah teman saya dan Anda adalah miliknya, maka kami adalah teman dan Anda dapat memanggil saya Pingqing. Dia kemudian memperkenalkan pria muda itu dengannya, ini Wang Dongling. Ia telah sangat membantu di tempat penampungan. Bukan untuknya, saya tidak akan pernah bisa ke sini dan mengobrol dengan Anda. Wajah Wang Dongling muram ketika melihat Huang Fu Pingqing berbicara dengan Han Sen seperti itu, tetapi sekarang mendengar ucapannya, dia tiba-tiba tersenyum dan menyapa Han Sen dan Wang Mengmeng. Setelah keempatnya mengobrol sebentar, Han Sen mengetahui bahwa Huang Fu Pingqing dan yang lainnya telah melakukan perjalanan dari Fight Shelter dan melintasi gurun iblis untuk mencapai di sini. Senang bertemu denganmu di sini. Bisakah kamu membawa kami ke Steel Armor Shelter? Huang Fu tersenyum dan bertanya. Wang Mengmeng siap untuk setuju, tetapi Han Sen tiba-tiba berkata, Nona Huang Fu, kita tidak jauh dari penampungan armor baja. Ini adalah peta dan jika Anda mengikuti ini, Anda akan sampai di sana dalam beberapa hari. Kami baru saja tiba dan tidak akan kembali sekarang. Huang Fu tampak terkejut sesaat sebelum dia tersenyum dan memberikan peta kepada Wang Dongling. Karena itu, saya harus menyusahkan Tuan Wang untuk membawa kelompok itu ke sana. Banyak yang harus saya bicarakan dengan Mengmeng, dan akan bergabung dengan Anda dalam perjalanan berburu Anda. Wajah Wang Dongling sedikit gelap. Dia dengan cepat berkata, Pingqing, terlalu berbahaya bagimu untuk berada di sini sendirian. Aku akan meminta sisanya untuk pergi ke Steel Armor Shelter dan aku bisa tetap melindungimu. Han Sen tidak bisa menahan kening. Huang Fu Pingqing dan Wang Dongling memutuskan untuk tetap tanpa persetujuannya, sementara sisanya dari kelompok mengambil peta dan pergi ke Steel Armor Shelter. Nona Huang Fu, apakah Anda membutuhkan tubuh binatang buas berbulu hitam ini? Han Sen menunjuk ke hampir 1000 binatang buas berbulu hitam yang mati di tanah. Begitu banyak daging primitif. Bahkan jika aku menginginkannya, aku tidak akan bisa mengambilnya kembali. Jika kau bisa menggunakannya, jadilah tamuku. Huang Fu bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan Han Sen dengan itu. Han Sen berterima kasih padanya dan memanggil Raja Cacing Batu Emas, yang sekarang seukuran seekor lembu. Dengan cepat menggeliat ke tubuh dan mulai menelan. Huang Fu Pingqing dan Wang Dongling keduanya terkejut dengan bagaimana cacing memakan makanannya. Mereka tidak pernah melihat yang seperti ini karena tidak banyak yang memelihara hewan peliharaan jiwa buas tingkat lanjut. Bab 184. Melihat Raja Cacing Batu Emas memakan tubuh dan tumbuh dalam ukuran, Huang Fu Pingqing tidak bisa menahan perasaan terkejut. Han,
Apakah ini hewan peliharaan jiwa binatang suci darah? Huang Fu memandang Han Sen dan bertanya. Iya, tapi itu pada dasarnya tidak berguna. Yang dilakukannya hanyalah makan. Han Sen tertawa. Dia memperoleh jiwa binatang dari Raja Cacing Batu Emas ketika dia bersama Wang Mengmeng, jadi dia tidak menyembunyikannya dari mereka. Plus, semua orang tahu itu sulit untuk membuat binatang peliharaan jiwa bertransformasi, apalagi yang suci darah. Han Sen sedang berusaha mengambil kesempatan semua orang baginya untuk memberi makan Raja Cacing. Kamu penuh kejutan. Sangat mengesankan bahwa kamu memiliki hewan peliharaan yang ketakutan. Aku selalu menginginkannya. Jika kamu bisa menjualnya kepadaku, aku berjanji akan membayar mahal, kata Huang Fu tiba-tiba. Sebelum Han Sen menjawab, Wang Dongling tidak bisa menahan diri untuk berkata, Pincing, untuk apa kamu membutuhkan jiwa binatang buas seperti ini? Hampir mustahil untuk membuat jiwa binatang buas yang suci darah bertransformasi. Tanpa banyak daging darah suci, itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Han Sen terkekeh ke dalam dan berpikir, orang ini sangat bodoh. Itu hanya penyelidikan. Dia tidak benar-benar ingin membeli Raja Cacing. Huang Fu mendengar Wang Dongling dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar menyukainya. Apakah Tuan Han mau menjual? Han Sen tersenyum tipis dan berkata, Nona Huang Fu, jika Anda menyukainya, tentu saja saya bisa menjual. Tetapi saya telah menghabiskan cukup banyak energi untuk memberi makan Raja Cacing Batu Emas dan harganya akan tinggi. Saya sarankan agar kita barter. Saya bisa menukar jiwa binatang suci darah ini dengan yang lain. Bagaimana menurutmu? Huang Fu merenung dan berkata, aku juga membutuhkan jiwa-jiwa binatang suci darah. Apakah kamu menerima uang tunai? Aku bersedia membelinya dengan 100 juta. Han Sen sedikit menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf untuk Nona Huang Fu. Aku tidak kekurangan uang, dan hanya akan mempertimbangkan jiwa binatang buas darah suci lainnya. Sangat disayangkan, Huang Fu tampaknya merasa benar-benar menyesal. Percakapan telah berakhir. Huang Fu tidak pernah ingin membeli binatang peliharaan jiwa buas, tetapi penyelidikannya tidak mendapatkan apa yang ingin dia ketahui. Tapi Han Sen membuatnya merasa khawatir. Dia memiliki senyum yang menarik ketika melihatnya. Karena Huang Fu Pincing dan Wang Dongling bergabung dengan mereka, Han Sen tidak perlu berbuat banyak. Dia hanya melindungi Wang Mengmeng untuk berburu dan tidak bertarung sendiri. Wang Dongling, di sisi lain, sangat ingin pamer di depan Huang Fu. Dia terus-menerus membunuh makhluk, membuat Wang Mengmeng sangat tidak senang. Wang Mengmeng berencana untuk melatih keterampilannya di Gurun Iblis. Jarang dia melihat dua makhluk mutan, yang keduanya dibunuh oleh Wang Dongling untuk dibunuh. Untungnya, kedua makhluk mutan itu terlalu besar untuk dimakan siapapun. Jadi mereka jatuh ke perut Raja Cacing pada akhirnya. Keterampilan kerangka merahan adalah yang terbaik di antara yang belum terselesaikan. Saya ingin tahu aspek mana yang Anda kuasai dalam hal seni bela diri. Huang Fu Pincing ingin melihat seberapa baik Han Sen bisa bertarung ketika mereka melihat makhluk mutan, tetapi Wang Dongling cukup bersemangat untuk pamer dan rencananya gagal. Tidak ada yang khusus bahwa aku baik, jawab Han Sen dengan santai, bertanya-tanya apakah dia harus mengakhiri perjalanan lebih awal. Dengan mengikuti dua orang ini, dia tidak bisa mencapai apa-apa. Dengan keahliannya dalam perang, Tuan Han pasti menghabiskan seluruh waktunya untuk itu, Wang Dongling memotong. Han Sen hampir tertawa terbahak-bahak. Wang Dongling jelas merupakan rekan setim terburuk yang pernah ada. Dia tidak mengerti pikiran Huang Fu sama sekali dan bermain untuk Han Sen. Huang Fu mengerutkan kening. Secepat dia tidak sabar tentang Wang Dongling, yang telah mengganggu penyelidikannya untuk Han Sen. Wang Mengmeng juga merasa geli. Melihatnya semakin canggung, dia berkata, saudara Han ada di Departemen Panahan, jadi dia pandai memanah, tapi jelas tidak sebagus Pincing. Han Sen yang menjadi mahasiswa panahan dilaporkan oleh berbagai media, dan Wang Mengmeng merasa tidak apa-apa untuk berbagi itu. Jadi Tuan Han, Anda berada di Departemen Panahan. Kami akan memiliki sedikit kompetisi nanti. Huang Fu tidak memberikan perhatian khusus kepada Han Sen sebelumnya dan hanya mempelajari namanya melalui iklan di gang. Mengetahui dia adalah seorang siswa panahan, dia cukup senang. Saya pikir kita harus melupakannya. Keterampilan memanah saya cukup biasa. Han Sen lelah untuk mengatasi Huang Fu. Secantik dia, wanita ini terlalu licik. Han Sen tidak menyukai wanita seperti dia. Pincing, jangan mempermalukannya. Dia pasti menghabiskan seluruh waktunya untuk Warframe alih-alih memanah. Jika kamu ingin bersaing, aku bisa bergabung denganmu. Aku sudah berlatih memanah untuk waktu yang lama, kata Wang Dongling sambil tersenyum. Han Sen dan Wang Mengmeng saling bertukar pandang, dan mereka berdua menyentakkan sudut mulut mereka. Lelaki ini begitu bodoh hingga dia hampir imut. Huang Fu hampir meledak karena marah. Dia berpikir, Wang Dongling, kau pasti babi. Jelas Han Sen adalah pelindung Wang Mengmeng. Jika Han Sen tidak ada yang istimewa tentang dia, akankah para wangsawan percaya pada Mengmeng sendirian bersamanya di tempat berbahaya seperti itu? Huang Fu sangat marah sehingga dia berhenti berbicara. Keempat melanjutkan ke Gurun Iblis. Setelah beberapa saat, Han Sen tiba-tiba menatap ke langit dan berkata dengan muram, kita harus kembali. Begitu cepat, Wang Dongling sedikit ragu, tidak mengerti apa yang membuat Han Sen berkata demikian. Huang Fu Pincing dan Wang Mengmeng melihat ke arah pandangan Han Sen dan melihat dua binatang hitam berbulu berputar-putar di langit. Kamu khawatir tentang binatang hitam berbulu? Huang Fu merendahkan suaranya dan bertanya.
Han Sen mengangguk. Akhir-akhir ini selalu ada binatang buas berbulu hitam di sekitar kita. Mungkin ada hubungannya dengan kelompok besar mereka. Wang Dongling berkata dengan senyum percaya diri, Tuan Han, Anda terlalu khawatir. Mereka hanya binatang buas dan tidak sepintar yang Anda kira. Dan bahkan jika mereka datang ke sini, saya bisa membunuh sebanyak yang ada. Bab 185. Han Sen tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Wang Dongling. Dia memanggil binatang bermata tiga mutannya dan memanggil Wang Mengmeng, Mengmeng, ayo pergi. Han Sen telah melihat apa yang bisa dilakukan Raja Rubah Darah Suci, dan binatang buas berbulu hitam ini mungkin juga memiliki raja seperti itu. Terus-menerus melihat mereka di sekitarnya memberinya firasat buruk. Karena dia telah membawa Wang Mengmeng ke sini, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan, belum lagi kepercayaan yang dia berikan padanya. Kakak, mari kita pergi bersama. Wang Mengmeng memanggil beruang putih besarnya, dan bertanya pada Haung Fu Pingqing. Huang Fu mengangguk dan memanggil tunggangannya, mengikuti keduanya. Wang Dongling harus memanggil tunggangannya dan mengikuti mereka. Dia bergumam, hanya beberapa binatang berbulu hitam. Apa yang harus ditakutkan? Han Sen mengabaikannya, dan menjaga Wang Mengmeng berlari dengan kecepatan penuh. Setengah jam kemudian, langit menjadi gelap. Saat itu siang hari dan di padang pasir, tetapi matahari tiba-tiba hilang. Binatang buas berbulu hitam berlari ke arah mereka seperti kelelawar. Keempatnya terheran-heran. Kelompok ini bahkan lebih besar daripada yang terakhir kali. Mereka harus lebih dari 10.000. Di antara mereka banyak yang punya sayap seperti besi, yang menandakan mereka mutan. Di antara binatang hitam berbulu, ada yang merah lebih dari 9 kaki panjang dan lebar sayap lebih dari 60 kaki meraung dan patah. Dalam aumannya, binatang hitam berbulu mengerikan itu seperti tentara, melancarkan serangan terorganisir pada mereka. Seekor binatang buas berbulu hitam yang ketakutan. Huang Fu menangis. Wajah Wang Dongling suram. Dia memanggil baju besi jiwa buas, sayap putihnya dan sepasang pisau jiwa binatang buas, melemparkan dirinya ke binatang buas berbulu hitam. Dia tampaknya berencana untuk menyingkirkan Raja Binatang Hitam berbulu pertama. Tapi Han Sen menyingkirkan gunung mutannya dan melompat di punggung beruang putih besar itu. Dia berteriak, Mengmeng, ke tebing tenggara. Wang Mengmeng mengendarai beruang putih besar dengan kecepatan penuh di sana. Berdiri di punggung beruang, Han Sen memanggil busur tanduknya dan panah mutan hitam, mengarah ke binatang hitam berbulu. Huang Fu tidak berharap Han Sen bertindak tegas. Dia melirik Wang Dongling yang berada di tengah-tengah binatang buas dan mendesak tunggangannya untuk mengikuti Han Sen dan Wang Mengmeng. Sementara itu, dia memanggil busur dan panah jiwa binatang buas, dan berbalik untuk menembak binatang buas dari waktu ke waktu. Keterampilan memanahnya benar-benar hebat, dan dia memiliki lebih dari satu panah jiwa buas. Dengan tunggangannya yang membawanya dengan kecepatan penuh, dia berhasil menembakkan 7 panah jiwa buas pada saat yang sama, membunuh 7 binatang hitam berbulu yang paling dekat dengannya. Han Sen tidak mempermasalahkannya. Setiap kali ada binatang hitam berbulu mendekat, dia akan memukulnya dengan busur tanduknya. Dengan poin geno yang dia miliki, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun busur itu bukan pisau, itu masih suci darah dan meniup binatang hitam berbulu pergi seketika. Tidak ada yang bisa mendekati beruang putih. Gunung Huangfu memiliki kecepatan tinggi dan mengikuti beruang putih, berbagi perlindungan dari Han Sen. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang binatang buas di sisinya. Wang Dongling segera menyesal setelah terbang di antara binatang buas berbulu hitam. Hanya ada terlalu banyak dari mereka, kelompok-kelompok binatang buas berbulu hitam mutan mengelilinginya, meninggalkannya tidak ada kesempatan untuk mendekati yang suci darah. Situasinya sangat berisiko. Meskipun dia memiliki sepasang pisau dan menggunakannya secara ekstrim, dia tidak bisa memblokir binatang buas hitam yang mendatanginya ke segala arah. Seseorang mendapat kesempatan dan menggigit pahanya yang tidak terlindungi. Aduh, Wang Dongling menjerit dan menendang binatang buas itu, berbalik untuk berlari. Tetapi kelompok binatang buas berbulu hitam mutan tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Mengepakkan sayap besi mereka membentaknya dan dia terjebak dalam pertarungan berdarah. Segera kulitnya terkoyak kemana-mana dan darah mengalir deras. Pada saat ini, Han Sen dan Wang Mengmeng bergegas ke tebing yang tingginya lebih dari 60 kaki, berdiri menyendiri di pasir seperti kue kuning. Itu terlalu cepat, kita tidak bisa melarikan diri. Ayo melawan mereka di sini. Di sebuah sudut, Han Sen menggendong Wang Mengmeng dan melompat turun dari punggung beruang putih besar itu. Dia membalikkan punggungnya ke tebing dan berdiri di depan Wang Mengmeng. Setelah memanggil helikopter hitam, dia menebas binatang hitam berbulu yang mendatangi mereka, memotongnya menjadi 2. Ini adalah salah satu dari 2 jiwa binatang mutan yang ia dapatkan dari Guming. Itu disebut Beast Chopper dan jauh lebih berguna dalam huru-hara seperti ini daripada senjata ringan. Huang Fu Pingqing juga melompat dari gunungnya dan datang ke sebelah Han Sen dan memanggil sepasang belati, melawan binatang buas berbulu hitam. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung sebagai sebuah tim, mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup, sedangkan dia akan dikutuk jika bertarung sendirian. Tetapi bahkan jika mereka melawan batu dan tidak perlu khawatir tentang serangan yang datang dari belakang, Huang Fu masih merasakan jantungnya berpacu. Dia menyesal mengambil risiko sendirian. Wang Dongling memiliki kekuatan, tetapi tidak punya otak, dan sama sekali tidak membantu. Ah! Wang Dongling menjerit dan menjerit, membuat hati ketiganya tenggelam. Tetapi mereka tidak memiliki banyak energi untuk memikirkannya,
karena mereka hampir tidak bisa berurusan dengan binatang buas berbulu hitam yang luar biasa. Darah segera mewarnai batu dan pasir di tanah merah. Mayat binatang hitam berbulu hampir mengubur Hansen dan para gadis, membatasi ruang gerak mereka. Bang! Tiba-tiba tubuh berdarah jatuh dari atas di depan mereka bertiga. Itu adalah tubuh tanpa kepala, dan sepertinya itu milik Wang Dongling. Dan di langit, Raja Binatang Hitam berbulu itu meraih kepala Wang Dongling, dan menjerit kemenangan. Adegan itu membuat tulang punggung Huang Fu merinding. Wajahnya menjadi muram saat dia merasa dikutuk. Bab 186. Dengan begitu banyak binatang hitam berbulu, itu akan memakan waktu beberapa saat untuk membunuh mereka semua bahkan jika binatang tidak melawan, belum lagi binatang hitam berbulu mutan dan suci. Dan sekarang mereka telah terperangkap dalam tubuh binatang buas berbulu hitam. Jika mereka tidak berhasil keluar, mereka akan hancur sebelum Raja mendatangi mereka. Ketika Huang Fu putus asa, dia melihat benda emas raksasa secara tiba-tiba. Ternyata adalah Raja Cacing Batu Emas. Dipanggil oleh Hansen, Raja Cacing Batu Emas dengan cepat merobek tubuh binatang buas itu. Dengan ukurannya seperti badak, Raja Cacing mendorong semua tubuh yang menghalangi mereka bertiga. Binatang buas hitam melemparkan mereka ke Raja Cacing. Namun, cangkang cacing raja sudah sangat keras dan cakar binatang tidak bisa membahayakan sama sekali. Raja Cacing tidak mempedulikan mereka dan terus melahap mayat-mayat. Dengan bantuan Raja Cacing, ketiganya mendapatkan ruang untuk bergerak. Memegang helikopter dengan mulus, Hansen membunuh semua binatang berbulu hitam yang berani mendekat. Binatang primitif berkulit hitam terbunuh. Jiwa binatang dari binatang berbulu hitam primitif diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif. Dengan begitu banyak binatang hitam berbulu terbunuh, Hansen akhirnya mendapatkan jiwa binatang primitif. Huang Fu membunuh sekitar jumlah binatang yang sama dengan yang dia lakukan. Menari dengan belati dan menggunakan seni bela diri yang berbeda, dia menyebabkan kerusakan besar pada binatang buas, membuat Hansen cukup terkejut. Tetapi binatang hitam berbulu itu begitu besar jumlahnya sehingga mereka tidak pernah bisa membunuh mereka semua. Hansen mengerutkan kening dan tahu ini tidak akan berhasil. Raja binatang hitam bulu suci darah bertekad untuk membunuh mereka. Terakhir kali mereka tersebar karena Huang Fu memiliki banyak pria bersamanya, dan sekarang hanya ada beberapa manusia, jadi mereka kembali. Raja binatang buas tidak peduli dengan jenisnya sendiri. Hansen tahu kekuatan mereka tidak bisa bertahan lama. Meng, tetap di sini dan aku akan memimpin binatang buas pergi. Setelah aku selesai, lari kembali dan meninggalkan padang pasir, kata Hansen. Huang Fu merasa bahwa dia pasti berbohong. Satu-satunya alasan Wang Meng aman adalah perlindungannya. Begitu dia pergi, bagaimana dia bisa melawan semua binatang berbulu hitam ini? Dan dengan begitu banyak binatang hitam berbulu di sini, berapa banyak yang bisa dia pimpin? Bahkan jika dia bisa mendapatkan setengah untuk mengejarnya, Wang Meng masih perlu berurusan dengan yang lain. Dalam pandangan Huang Fu, Hansen hanya membuat alasan untuk meninggalkan Wang Meng dan melarikan diri sendiri. Ketika Huang Fu pincing menebak, Wang Meng berkata, hati-hati, Brother Han. Apakah kamu benar-benar salah satu dari Wangs? Tidak bisakah kamu melihat dia berlari sendirian? Dan kamu masih khawatir tentang keselamatannya? Pikir Huang Fu. Tapi dia tiba-tiba melihat Hansen mengulurkan tangan, dan suit biru baju besi jiwa binatang buas menutupi tubuh Wang Meng dari kepala sampai kaki. Armor itu hanya seperti karya seni yang indah, memamerkan bentuk tubuh Wang Meng yang bagus. Tiba-tiba dia tampak seperti dewi perang dari surga. Pada saat yang sama, Hansen memanggil busur tanduk dan panah hitamnya dan menembakkan panah ke arah Raja Binatang Buas. Busur tanduk melekat kuat pada panah, yang mendengung saat terbang melintasi. Dan Hansen telah mengikatkan benang di ujung panah di beberapa titik. Dengan ujung benang yang lain di tangannya, dia dibawa oleh anak panah dan mendekati Raja Binatang Buas. Memegang benang di satu tangan, satu belati hijau tajam di tangan lainnya, Hansen membunuh setiap irama bulu hitam yang berani mendekatinya. Belati ini adalah jiwa binatang buas lainnya yang ia peroleh dari Guming. Helikopter itu terlalu berat dan besar, yang akan membebani dia saat dia bergegas ke Raja Binatang Buas. Itu sebabnya dia menggunakan belati sebagai gantinya. Menonton Hansen menggunakan panah untuk mendekati Raja Binatang berdarah suci, Huang Fu linglung. Awalnya, dia mengira Hansen akan meninggalkan Wang Meng sendirian dan melarikan diri. Jadi, dia telah memutuskan bahwa selama Hansen bergerak, dia akan mengikutinya untuk keluar. Namun pada kenyataannya, Hansen berusaha mendekati Raja Binatang yang terbang di langit seperti ini. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Apa gunanya melakukan ini? Dia bahkan tidak bisa terbang, jadi bagaimana dia bisa menyebabkan Raja Binatang darah suci itu membahayakan? Begitu panah melambat, ia akan dicaca oleh banyak binatang buas. Bodoh. Dia lebih bodoh dari Wang Dongling, pikir Huang Fu. Melirik Wang Meng, Huang Fu menemukan bahwa dengan baju zirah itu, binatang buas hitam bahkan tidak bisa meninggalkan tanda apapun di atasnya, apalagi menyakiti gadis itu. Armor jiwa binatang suci darah suci. Huang Fu terkejut dan ekspresinya menjadi rumit. Dengan baju besi dan kekuatan seperti itu, dia bisa dengan mudah keluar sendiri. Namun, ia telah memilih untuk mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkan baju besi itu kepada Wang Meng untuk melindunginya. Pria ini gila atau sombong? Huang Fu mendongak dan melihat Hansen di langit.
Panah telah kehilangan momentum karena beratnya dan penyumbatan dari binatang hitam berbulu. Hansen tidak berhasil sampai ke Raja Binatang Berdarah Suci. Dan binatang buas berbulu hitam mutan mulai melemparkan diri ke arahnya. Dia telah kehilangan semua alat pertahanan di udara. Tetapi pada saat ini, Huang Fu tiba-tiba melihat bayangan merah. Tiba-tiba Hansen ditutupi baju besi merah dan rambut pendek dan hitamnya menjadi panjang dan pirang. Dengan mahkota rubi di kepalanya, dia berkilau di bawah sinar matahari. Bab 187. Begitu dia berubah bentuk menjadi Ratu Peri, Hansen merasa dunia telah melambat. Semua binatang berbulu hitam mutan tampak bertindak dalam gerakan lambat. Melihat binatang mutan pertama mendekat, Hansen memegang tangannya di atasnya dan melompati kepalanya, belatinya memotong tenggorokannya. Binatang hitam berbulu mutan terbunuh. Jiwa binatang buas hitam berbulu mutan diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif. Hansen sama sekali tidak tergerak oleh suara itu. Tanpa jeda, ia menginjak binatang buas mutan dan mengirimnya ke tanah. Dengan langkah ini, Hansen langsung mencapai binatang mutan lain. Memancangnya dengan belati, dia berbalik untuk mendorong binatang lain untuk melompat dan menghindari pukulan dari dua binatang lain. Huang Fu terkejut dengan gerakan hantu Hansen di udara. Gerakan dan pembunuhannya yang halus membuatnya sulit untuk percaya bahwa dia adalah manusia. Setidaknya Huang Fu belum pernah melihat orang yang bisa melakukan ini di Suaka Dewa pertama. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di shelter armor baja. Huang Fu berpikir Hansen pasti salah satu yang terpilih, tetapi dia bahkan tidak ada di putaran final. Tapi kemudian dia berpikir bahwa meskipun Hansen sangat mengesankan, dolarlah yang mewakili Steel Armor Shelter tahun ini. Dengan cara ini, bisa dimengerti bahwa Hansen tidak pernah menjadi juara di tempat berlindungnya. Di tengah-tengah pikirannya, Huang Fu tiba-tiba melihat Hansen melompat dari belakang binatang buas mutan dan memanggil busur tanduknya, menembakkan panah dan mengikutinya untuk melemparkan dirinya ke Raja Binatang Berdarah Suci yang memerintahkan serangan binatang buas. Kali ini Hansen benar-benar dekat dengannya. Raja Binatang Buas memekik dan hanya terbang lebih tinggi, mengepakkan sayap merah raksasa, membuat Hansen rindu. Hansen tetap tenang dan mengguncang benang di tangannya. Sekali lagi ia menarik tali dan menembakkan panah yang membawanya ke Raja Binatang Buas. Sekarang dia semakin dekat. Dia menebas tenggorokan Raja Binatang Buas dengan belati. Melihat sudah terlambat untuk terbang, Raja Binatang itu meraung dan meraih belati dengan cakar merahnya, menghalangi dia bergerak lebih jauh. Dan kaki lainnya mencakar wajah Hansen seperti baut kilat merah. Hansen melepaskan belati dan meraih lengannya dengan kedua tangan. Seperti seekor ular, ia meliliti tubuh Raja Binatang Buas menggunakan Ghost Town. Dengan gerakan memutar, dia mematahkan salah satu jarinya. Mengaum, teriak Raja Binatang Hitam Darah Suci-Suci, mengepakkan sayapnya dan berguling-guling, ingin mendapatkan Hansen dari punggungnya. Tidak peduli bagaimana itu bergulir, Hansen menempel di punggungnya dan tidak bisa disentuh. Mendengar teriakan Raja Binatang Buas berbulu hitam kembali untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, semua binatang di sekitar Wang Mengmeng dan Huang Fu Pingqing pergi untuk menyelamatkan raja mereka dan bergegas ke Hansen. Kakak, ayo pergi, memanggil Wang Mengmeng di bagian belakang beruang putih besarnya, menghilang ke arah perbatasan gurun. Kamu tidak akan menunggunya. Huang Fu memandang Wang Mengmeng, merasa aneh. Hansen pergi ke sana untuk menyelamatkan Wang, dan dia hanya akan pergi. Wang Mengmeng berkata dengan tenang, orang lain mungkin tidak bisa melakukan ini, tetapi Brother Han adalah. Saya hanya akan menjadi beban baginya jika saya tinggal. Ketika saya mendapatkan tempat yang aman, dia akan mendatangi saya. Huang Fu berhenti. Meskipun Hansen memang sangat kuat, kepercayaan Wang Mengmeng tampak terlalu banyak. Itu adalah sekelompok binatang buas dengan Raja Darah Suci. Huang Fu tidak percaya Hansen bisa dengan mudah kembali. Kakak, kita harus pergi, kata Wang Mengmeng dan mendesak beruang putihnya untuk mempercepat. Melirik binatang buas di langit yang berputar seperti awan, Huang Fu mengikuti Wang Mengmeng dengan perasaan kompleks. Melihat gadis-gadis itu pergi, Hansen merasa lega. Dia berubah bentuk kembali ke dirinya sendiri dan mengenakan baju besi kumbang hitam. Masih di punggung Raja Binatang Suci Darah, dia berulang kali meninju bagian belakang kepalanya. Raja Binatang Darah Suci itu cukup tangguh. Dengan poin geno yang dimiliki Hansen pada saat ini, kekuatannya cukup besar. Namun, Raja Binatang hanya memar setelah mengambil selusin pukulan darinya. Memekik kesakitan, itu terkubur dalam gundukan di bawah. Hansen berpikir, apakah itu kehilangan akal? Memegang Raja Binatang Buas dengan tangannya, Hansen berencana untuk mengambil nyawanya ketika berada di pasir. Namun, tempat mereka mendarat penuh dengan pasir yang bergeser. Baik Raja Binatang Buas dan Hansen jatuh ke dalam. Di bawah perlindungan armor suci darah, Hansen tidak menderita dampak terlalu banyak. Berdebar. Hansen dan Raja Binatang Berdarah Suci jatuh di atas batu. Membawa rasa sakit, Hansen mendongak dan terkejut menemukan mereka di gua bawah tanah yang besar. Hansen tidak bisa memastikan seberapa besar gua itu. Stalaktit sangat tinggi sehingga mereka seperti gedung pencakar langit. Banyak tanaman merambat yang tidak dikenal terbungkus di bebatuan, dan ada sungai bawah tanah. Dan di bebatuan dan tanaman merambat di sekitarnya, lampu biru yang tampak seperti bintang ada di mana-mana. Mereka menerangi gua yang gelap dan dengan visi Hansen yang baik, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Bab 188.
Raja Binatang Hitam Bulu Suci-Suci mencoba untuk bergerak bebas, tetapi ditembaki kembali oleh Hansen. Menggeram, ia tidak berjuang lagi. Ketika Hansen bertanya-tanya mengapa itu berhenti, dia melihat lampu-lampu terganggu oleh geraman Raja Binatang Buas dan mulai terbang menuju Hansen dan Raja Binatang Buas. Apa itu? Hansen kaget. Setelah melihat lebih dekat pada mereka, dia memperhatikan bahwa lampu masing-masing adalah kupu-kupu biru seukuran telapak tangannya. Sayap biru mereka berkilau. Dan tak lama kemudian, kupu-kupu biru itu mencapai mereka. Baru saat itulah Hansen tahu bahwa Raja Binatang Buas itu tidak ada di sini karena kebetulan. Itu mencoba menggunakan kupu-kupu ini untuk menyingkirkan Hansen. Hansen menjadi waspada, dan menebas seekor kupu-kupu sebelum bisa jatuh pada dirinya. Kupu-kupu hantu makhluk primitif terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Daging tidak bisa dimakan. Saat Hansen bingung, dia tiba-tiba melihat bahwa kupu-kupu hantu mati meledak menjadi api biru. Hansen berguling ke sisi lain dari Raja Binatang dan nyala api jatuh ke Raja Binatang itu. Tiba-tiba menangis kesakitan, bulunya terbakar. Kawanan kupu-kupu hantu bergegas mendekat, memukul Hansen dan Raja Binatang Buas satu demi satu. Begitu mereka bertabrakan, mereka akan segera terbakar menjadi biru. Jumlah kupu-kupu hantu terlalu banyak dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Raja Binatang Buas menggeram dari waktu ke waktu karena kesakitan, meskipun baju besi darah suci Hansen bisa melindunginya dari pembakaran, itu tidak bisa melakukan apa-apa tentang panas, dan Hansen dibakar di dalam. Hansen mengutuk Raja Binatang Buas dalam hati. Tetapi pada titik ini, dia tidak berminat untuk menghadapinya. Hansen melemparkan dirinya ke sungai bawah tanah, karena kalau tidak, dia akan dibakar. Saat Hansen melompat ke sungai bawah tanah, Raja Binatang itu mengikutinya dan melompat. Itu sangat cepat mengingat ukurannya. Dengan sayap terlipat, ia berenang ke hilir dengan cepat. Hansen mengertakkan gigi dan menindaklanjuti. Ada begitu banyak kupu-kupu hantu, banyak di antaranya adalah makhluk mutan, menghasilkan panas yang luar biasa. Tetapi Raja Binatang itu begitu cepat sehingga hampir menghilang dari pandangannya. Hansen tidak ingin melihat itu dan menembakkan panah ke bawah air. Panah tidak bisa berjalan terlalu jauh di bawah air. Untungnya, Hansen tidak terlalu jauh dari Raja Binatang Buas. Panah stinger hitam mengenai sayapnya dan benang yang menempel pada panah itu terjerat dengan bulu-bulunya. Ketika Raja Binatang itu bergerak maju, Hansen dibawa untuk pergi juga. Itu lebih cepat dari seekor ikan, menarik Hansen ke depan. Apakah itu amfibi? Setelah mengikuti makhluk itu di air untuk sementara waktu, Hansen tidak bisa lagi menahan napas. Dia belum berevolusi ke tahap di mana dia bisa bernapas di bawah air, sedangkan Raja Binatang tampaknya mampu melakukan itu. Kalau tidak, akan kehabisan napas saat ini. Hansen mengertakkan gigi dan memanggil panah penyengat hitam kembali, meninggalkan Raja Binatang Buas dan menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk bernapas. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya masih di dalam gua. Masih ada beberapa kupu-kupu hantu, tetapi hanya beberapa dari mereka, yang tetap di bebatuan dan tanaman merambat. Karena dia telah kehilangan Raja Binatang Buas dan tempat ini tidak berbahaya, Hansen tidak terburu-buru. Melihat kupu-kupu hantu di bebatuan, Hansen menembakkan panah padanya. Dengan letupan, kupu-kupu itu berubah menjadi api. Kupu-kupu hantu makhluk primitif terbunuh. Jiwa binatang dari kupu-kupu hantu primitif bertambah. Daging tidak bisa dimakan. Hansen sangat senang. Dia beruntung hari ini dalam hal jiwa buas. Meskipun itu hanya jiwa binatang primitif, itu adalah jiwa binatang satu kali seperti panah tawon yang pernah digunakan Putra Surga, yang umumnya lebih kuat daripada jiwa-jiwa binatang pada tingkat yang sama. Secara umum, jiwa-jiwa binatang dari makhluk-makhluk yang tidak bisa dimakan ini semuanya satu kali saja. Kupu-kupu hantu lainnya terkejut dan terbang menuju Hansen. Dengan panahnya, Hansen segera berhasil menembak mereka semua mati. Api biru mekar di udara. Setelah membunuh semua kupu-kupu hantu, Hansen memanjat keluar dari air dan mulai meninjau trofi yang duduk di atas batu. Selain jiwa binatang kupu-kupu hantu primitif, ia juga mendapatkan jiwa binatang primitif dan jiwa binatang mutan dari binatang hitam berbulu. Jenis jiwa binatang hantu kupu-kupu primitif, senjata tersembunyi satu kali. Jenis jiwa binatang buas primitif hitam bulu, terbang. Jenis jiwa binatang buas berbulu hitam mutan, terbang. Hansen melihat dua yang terakhir dan menjadi sangat gembira. Ada begitu sedikit makhluk di dekat tempat berlindungnya yang akan menghasilkan jiwa binatang terbang sehingga beberapa orang memiliki sayap di seluruh tempat perlindungan baja. Binatang hitam berbulu ini benar-benar menghasilkan jiwa binatang terbang, yang hebat. Dia membutuhkan sayap itu sendiri juga, karena dia hanya bisa menggunakan sayap naga bersayap ungu ketika dia menjadi dolar. Hansen hanya menyesal bahwa dia tidak berhasil membunuh Raja Binatang berdarah suci, jika tidak dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sepasang sayap darah suci lainnya. Aku harus kembali dan membunuh beberapa binatang hitam berbulu. Bahkan jiwa binatang terbang primitif bisa dijual dengan harga bagus, karena banyak anak muda akan membelinya hanya untuk tampilan. Hansen memanggil jiwa binatang kupu-kupu hantu, dan tiba-tiba seekor kupu-kupu biru terbang ke telapak tangannya, berubah menjadi bumerang berbentuk kupu-kupu. Dua sayap senjata itu tipis dan tajam, tampak agak menakutkan. Hansen melemparkan bumerang kupu-kupu keluar, yang berputar di udara dan datang ke arah Hansen. Bab 189. Hansen kaget dan dengan cepat menghindari bumerang.
Tepi bumerang yang tajam memotong batu di belakangnya dan terbakar menjadi biru. S** tanda pagar T. Hansen terpana oleh kekuatan bumerang kupu-kupu hantu primitif. Jika dia bisa mendapatkan mutan, itu mungkin bahkan akan menjadi ancaman besar bagi makhluk darah suci. Bentuk bumerang itu cukup unik, dan ia harus mempelajari beberapa metode khusus untuk menggunakannya. Hansen sangat tertarik. Ada kupu-kupu hantu di gua dan dia bisa dengan mudah mendapatkan banyak bumerang jiwa buas jika dia membunuh semua yang dia lihat di jalan. Adapun bahaya, dia tidak khawatir sama sekali. Jika dia menembakkan panah yang tersembunyi di sungai bawah tanah, dia bisa menyelam kapanpun itu tampak berbahaya. Dan dia juga memasang barakuda hitam mutannya dan tidak perlu berenang dan menyelam sendiri. Kupu-kupu nyala api hantu tidak bisa menyakitinya. Yah, aku akan pergi menyusuri sungai bawah tanah dan membunuh semua kupu-kupu hantu yang kulihat. Lalu aku bisa keluar dari tempatku jatuh. Jika aku bertemu dengan binatang hitam berbulu lagi, mungkin aku bahkan bisa mendapatkan beberapa jiwa binatang buas terbang kejual, pikir Hansen, naik di sepanjang sungai bawah tanah. Raja binatang hitam bulu suci darah benar-benar membawanya ke negeri ajaib. Hansen membunuh banyak kupu-kupu hantu, yang tidak bisa menyebabkan kerusakan sama sekali. Meskipun tidak ada daging, Hansen telah memanen banyak jiwa binatang buas kupu-kupu. Pada akhirnya, ia mendapatkan 2 lusin yang primitif dan 7 yang mutan. Memang ada begitu banyak kupu-kupu hantu di gua sehingga dia hampir bosan membunuh. Hansen sekarang telah berjalan selama 7 hari di gua dan masih belum kembali ke pintu keluar. Pada awalnya, dia menggunakan panah, dan kemudian menemukan bahwa panah itu terlalu lambat. Kemudian dia mengenakan baju zirah darah suci dan bergegas masuk, memotong-motong dengan helikopter. Banyak yang akan menabrak baju besinya atau dipotong oleh pukulan seketika. Ketika dia tidak bisa menahan panas, dia hanya akan melemparkannya ke sungai, dan membiarkan barakuda hitam membawanya ke dasar sungai. Setelah istirahat, dia akan mengulangi prosesnya. Prosesnya sangat memuaskan, karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak jiwa buas sekaligus. Sekawanan kupu-kupu hantu lain terbang, dan Hansen menyambut mereka melambaikan helikopternya. Aduh, di dalam nyala api biru, bola api yang hampir ungu membakar dirinya. Dia mengucapkan teriakan menusuk sebelum melompat ke sungai bawah tanah seperti kelinci. Kupu-kupu hantu darah makhluk suci terbunuh. Jiwa binatang dari kupu-kupu hantu darah suci bertambah. Daging tidak termakan. Ketika Hansen merangkak keluar dari sungai, armornya sangat rusak. Banyak bagian meleleh, memperlihatkan dagingnya yang hangus. Armor darah suci tidak lagi kehilangan semua prestise. Berjuang untuk bangun, Hansen mengambil kembali baju zirah itu. Beruntung baju zirah itu tidak hancur sepenuhnya dan bisa pulih seiring waktu. Pada saat yang sama, Hansen juga senang bahwa baju besi itu telah memblokir sebagian besar kerusakan yang dibawa oleh kupu-kupu hantu darah suci, yang sangat kuat. Karena Hansen telah mendapatkan baju besi kumbang hitam, dia tidak begitu menderita saat ini. Dia terbakar abis di mana-mana. Seandainya dia lebih jauh dari sungai atau sedikit lebih lambat dari dia akan terbakar menjadi abu sekarang. Hansen masih memiliki rasa takut yang tersisa. Karena paketnya dibakar, dia tidak punya apa-apa lagi, apalagi obat-obatan. Hansen harus menggunakan Jadeskin, berharap untuk meringankan luka bakar. Dia harus pulih sedikit sebelum dia bisa meninggalkan gua. Menggunakan Jadeskin, Hansen merasakan kesejukan menenangkan luka bakar dan meringankan rasa sakitnya. Awalnya, Hansen khawatir bahwa dia mungkin mendapatkan infeksi, yang merupakan bagian terburuk dari terbakar. Namun, luka-lukanya berangsur-angsur luka setelah dia berlatih Jadeskin untuk sementara waktu. Yang membuatnya senang, Hansen telah menemukan semua lukanya sembuh setelah menggunakan Jadeskin selama belasan jam. Jadeskin memang luar biasa. Aku ingin tahu dari mana Sue Longyan berasal. Hansen telah memperhatikan untuk melihat apakah ada klan terkemuka dengan nama keluarga Sue. Namun, tidak ada klan besar dan setengah dewa memiliki nama keluarga itu, meninggalkan Hansen bingung. Meskipun luka bakarnya masih tampak menakutkan, dia merasa baik-baik saja. Ketika dia kembali dan beristirahat, dia akan pulih tepat waktu. Hansen tidak berani mengambil risiko hidupnya seperti ini lagi. Dia telah mendapatkan cukup banyak jiwa buas, salah satunya adalah darah suci dan senjata darah suci pertamanya. Sayang sekali itu hanya 1 kali saja. Bahkan ketika berburu makhluk suci darah, Hansen tidak akan menggunakannya dengan mudah. Hansen mengabaikan kupu-kupu hantu itu, dan melakukan perjalanan di bawah air di belakang barakuda hitam mutan. Sesekali, dia akan mengambil napas di atas air, tidak berani mengganggu kupu-kupu hantu. Kupu-kupu hantu tak terhitung jumlahnya seperti bintang di galaksi. Jika dia membunuh mereka semua, itu mungkin akan membutuhkannya selamanya. Untungnya, Hansen akhirnya menemukan di mana dia dan Raja Binatang Buas jatuh. Sebelum kupu-kupu menyadarinya, dia memanggil sayap naganya yang berwarna ungu, berubah bentuk menjadi Ratu Peri, dan terbang keluar. Siap untuk bertarung dengan binatang berbulu hitam ketika dia keluar, Hansen tidak menemukan satupun di dekatnya, yang melegakan. Dia tidak bisa menggunakan baju besi kumbang hitam darah suci untuk sementara waktu dan dia telah memberikan baju besi lainnya kepada Wang Mengmeng. Akan merepotkan jika dia bertemu dengan binatang hitam berbulu. Meninggalkan iblis gurun dengan aman, ia memburu beberapa makhluk untuk dimakan dalam perjalanan, dan kemudian bertemu Wang Mengmeng dan yang lainnya yang datang untuk mencarinya. Bab 190.
Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Aku memburu beberapa makhluk lain di jalan dan butuh beberapa waktu. Maaf membuatmu khawatir. Han Sen menepuk Wang Mengmeng yang sedang menangis. Kakak Han, kamu membuatku takut, kata Wang Mengmeng tersedak, matanya berair. Dasar bodoh, kamu seharusnya lebih percaya pada kakakmu. Han Sen menepuk kepala kecilnya. Aku memiliki kepercayaan diri, tetapi kamu pergi begitu lama, jadi aku sedikit khawatir, kata Wang Mengmeng dan mengembalikan baju besi semut hantu darah suci itu kembali ke Han Sen. Yah, kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Aku sangat lelah sekarang dan tidak menginginkan apapun selain tidur yang nyenyak, kata Han Sen sambil tersenyum. Orang-orang berbalik, sementara Huang Fu Pincing memberikan pandangan yang kompleks dan Han Sen yang sedang mengobrol dengan Wang Mengmeng. Aku tidak bisa melihatnya, bisik Huang Fu pada dirinya sendiri, menatap Han Sen dengan senyum yang menarik, seolah dia telah melihat mainan yang menarik. Huang Fu percaya dia adalah salah satu yang teratas di First God Sanctuary dan akan menjadi terpilih dalam kontes tahun depan. Tetapi bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari serangan semua binatang berbulu hitam itu sendiri, yang telah dilakukan oleh Han Sen. Itu bukan kebetulan. Huang Fu masih ingat kinerja Han Sen di udara, dibawa oleh panah dengan jelas seolah-olah itu baru saja terjadi. Tuan Han Sao, saya datang ke Steel Armor Shelter dengan beberapa jiwa pemukul untuk dijual, termasuk 2 yang suci darah. Jika Anda tertarik, Anda dapat melihatnya, kata Huang Fu. Jiwa binatang suci darah. Jenis apa? Han Sen bertanya. Secara umum, saya tidak bisa mengungkapkan itu sebelum pelelangan. Tetapi karena Anda telah bertanya, saya dapat memberitahu Anda satu adalah jiwa binatang terbang dan yang lainnya adalah senjata. Huang Fu tersenyum dan menjawab. Aku akan berada di sana. Han Sen selalu menginginkan senjata darah suci, dan karenanya sangat tertarik. Dengan senjata darah suci, dia bisa membunuh lebih banyak makhluk darah suci dan mempercepat proses evolusinya. Misalnya, jika dia memiliki senjata darah suci, Raja Binatang berdarah suci itu akan terbunuh. Kembali ke sekolah, Han Sen membutuhkan istirahat agar luka bakarnya sembuh, yang memberinya waktu untuk kuliah. Hari ini, Han Sen dalam kuliah tentang Theories of Hyper-Geno Arts. Saat mendengarkan, Han Sen sedang bermain dengan bumerang kupu-kupu seukuran telapak tangan di tangannya. Pandai besi yang telah menjual senjata baja Han Sen Z memiliki kebiasaan membuatnya sesuai dengan ukuran dan berat bumerang jiwa binatang buas. Keahlian pandai besi itu mengesankan, dan ini hampir tampak sama dengan jiwa-jiwa binatang buas. Han Sen telah memesan total 10 bumer kupu-kupu. Dia hanya menggunakan ini untuk berlatih, karena dia akan menggunakan jiwa-jiwanya sebelum dia bisa berlatih dengan benar. Han Sen memiliki fondasi Sleeve Blade dan telah melihat banyak seni atrium senjata tersembunyi, jadi dia bisa belajar bagaimana menggunakan bumerang sendiri. Mendengarkan Profesor, Han Sen membiarkan bumerang menari di tangannya seolah-olah itu hidup. Han Sen membawanya kemana-mana untuk memahaminya. Jenius, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Setelah kelas, beberapa siswa pergi ke Han Sen, dan salah satu dari mereka berkata kepada Han Sen. Apa? Han Sen sedikit terkejut, karena dia tidak tahu orang ini. Jenius, jadi kita dari Martial Arts Society dan namaku Sukian. Kami telah mendaftar untuk kompetisi tinju hitam dan putih di Skynet, dan ini adalah tantangan tim. Kami memiliki 4 pemain sekarang dan membutuhkan 1 pemain lagi. Bisakah Anda bergabunglah dengan kami? Setelah siswa selesai, mereka berempat memandang Han Sen penuh harapan. Ada banyak yang pandai tinju hitam dan putih. Kenapa kamu datang padaku? Han Sen bertanya, bingung. Jadi, jika itu adalah permainan lain, kita bisa kalah, tetapi yang ini berbeda. Kami melawan Set Germain dan kami tidak bisa kalah. Itulah sebabnya kami meminta Anda untuk membantu, kata siswa dengan bersemangat. Melihat Han Sen bingung, para siswa tahu bahwa Han Sen tidak menyadari konflik antara Black Hawk dan Set Germain dan mulai menjelaskan. Tak lama kemudian Han Sen mengetahui bahwa dalam hal seni bela diri, kedua akademi adalah saingan pahit. Selama 3 tahun berturut-turut, halangan untuk akademi militer Black Hawk masuk ke 8 final turnamen aliansi adalah Set Germain. Jadi kali ini, meskipun itu hanya permainan biasa, Martial Arts Society masih tidak mau kalah dengan Set Germain. Setelah Han Sen mendengar mereka, para siswa menatapnya dengan gugup. Meskipun mereka tahu Han Sen hebat dalam tinju hitam dan putih, dia bukan anggota masyarakat dan tidak memiliki kewajiban untuk bergabung dengan mereka. Han Sen melihat wajah mereka, merenung dan berkata, kapan pertandingan dijadwalkan? Jika tidak ada waktu yang bertentangan dengan jadwal saya bisa bergabung dengan Anda. Para siswa sangat gembira, itu akan di akhir pekan. Pertandingan lain tidak penting, tapi pertandingan pada tanggal 6 Oktober melawan Set Germain. Kami benar-benar membutuhkanmu untuk yang ini, tapi kami harus memasukkan namamu dalam registrasi kami sekarang. Tidak masalah, aku harus bisa berpartisipasi dalam yang itu, Han Sen tersenyum dan berkata. Juga, jangan panggil aku jenius. Itu tidak mewakili semua kekuatanku. Oke, jadi kami akan memanggilmu Han Sen kalau begitu. Ini formulirnya, kamu harus mengisinya sebelum kita kirim. Sukian menyerahkan formulir kepada Han Sen dengan penuh semangat. Benar, jenius, Han Sen. Untuk permainan Skynet, Anda harus mendaftar dengan ide, jadi isilah juga, Liu Yuhu yang merupakan salah satu siswa mengingatkannya.
Oke, Hansen memikirkannya dan mengisi formulir. Kaisar Tinju Hitam. Para siswa melihat kartu identitasnya dan linglung. Itu sangat arogan sehingga mereka tidak percaya Hansen telah memilih ide seperti itu. Itu tidak bisa digunakan, kan? Hansen memandangi para siswa dan bertanya. Tidak, tidak mungkin. Kami mendaftar sebagai grup, jadi akan ada awalan nama sekolah. Bahkan jika ide digunakan, itu masih akan baik-baik saja, Su Qian cepat berkata. Para siswa berpikir pada diri mereka sendiri, bahkan tanpa awalan, tidak ada yang akan berani menggunakan ide semacam itu. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika orang lain menggunakan ide semacam itu, mereka mungkin akan mencoba untuk mengeluarkan orang itu darinya. Namun, ketika datang ke Hansen, sepertinya baik-baik saja. Bab 191. Setelah kelas selesai, Hansen berjalan menuju bidang pelatihan seni bela diri. Ji Yanran sedang berlatih di sana dan dia mengatakan akan menjemputnya untuk makan siang. Sekarang keduanya sudah go public, dan semua orang tahu tentang itu. Mereka juga tidak berusaha menyembunyikannya dan mulai muncul bersama, membuat para siswa lajang merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Ketika Hansen tiba di lapangan pelatihan, Ji Yanran masih berlatih dengan yang lain di bawah pengawasan profesor, jadi dia duduk di kursi penonton. Ji Yanran berada di departemen kapal perang, tetapi seni bela diri adalah kursus wajib di semua jurusan. Itu si jenius. Dia pasti datang untuk mengambil keindahan itu. Tentu saja, sepertinya dia tidak mengunjungi kita. Dia berkulit luar biasa. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana rasanya. Banyak siswa berbisik. Karena Ji Yanran menjalin hubungan dengan Hansen, ia menjadi semakin berkulit tebal. Mendengar komentar orang, dia bahkan tidak tersipu dan merasa cukup puas. Yanran, apakah kamu merasa senang pamer seperti ini setiap hari? Ku Lili menyentuh Ji dengan sikunya, mengeluh. Aku pikir itu sangat menyenangkan. Ji Yanran tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin merasa buruk, kamu bisa menemukan pacar sendiri. Aku tidak seberuntung dirimu, untuk memiliki pria yang kuat dan menawan dilemparkan ke pangkuanmu, kata Ku Lili masam. Apa yang bisa saya lakukan tentang kecantikan saya? Saya bahkan tidak memintanya, kata Ji Yanran sambil tersenyum. Ku Lili menatap tajam ke arah Ji. Yanran, aku menemukan bahwa karena kamu bersamanya, kamu menjadi semakin tak tahu malu. Dia adalah pengaruh yang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa setelah suami dan istri menghabiskan waktu lama bersama, mereka secara bertahap akan dipengaruhi oleh gen yang lain. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Hansen telah menjadi lebih dan lebih tampan baru-baru ini? Ji Yanran berkedip dan berkata. Kalian berdua layak saling menerima. Ku Lili memutar matanya. Di masa lalu, lelucon kotor bisa membuat Ji Yanran memerah, dan sekarang Ji bisa melempar yang lebih kotor. Sialan kamu, Hansen. Aku ingin teman sekamarku yang tidak bersalah kembali, pikir Ku Lili pahit. Profesor Chen Ling yang mengajar seni bela diri adalah seorang wanita gemuk berusia 30 tahun. Dia melihat bahwa kelas terganggu oleh penampilan Hansen dan berkata sambil tersenyum, bintang memang berbeda. Jadi, sepertinya kamu sedang tidak berminat untuk berlatih. Bagaimana kalau kita memintanya untuk melakukan demonstrasi tinju hitam dan putih? Ya, Profesor Chen yang terbaik. Para siswa bersorak, karena mereka semua tahu Hansen telah mengalahkan Yu Ximing di kelas Profesor Yan. Hansen, kamu cukup terkenal. Datang dan lakukan demonstrasi untuk teman sekelasmu. Chen Ling tersenyum dan berkata kepada Hansen. Untuk Profesor Chen, selalu, kata Hansen sambil tersenyum, lalu turun dari kursi. Semburan sorakan lain, dan Chen Ling bertanya, apakah Anda ingin memilih lawan, atau haruskah saya memilih satu untuk Anda? Profesor Chen, tidak perlu. Yang pasti itu adalah Ji Yanran, kecantikan kita, goda seorang siswa. Tiba-tiba semua orang tertawa. Meskipun Ji Yanran sekarang tidak terlalu pemalu, dia masih tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, Tuan Ji. Chen Ling juga tersenyum. Meskipun sedikit gugup, Ji Yanran pergi ke depan untuk berdemonstrasi dengan Hansen. Para siswa sedang menunggu untuk melihat keterampilan tinju hitam dan putih legendaris Hansen, tetapi ia kalah dari Ji Yanran di setiap babak, membuat para siswa dan Chen Ling tertegun. Sepertinya si jenius itu dikecam seperti aku. Kecantikan kita melatih suaminya dengan baik. Jangan takut, Bung. Kamu bisa berlutut untuk belas kasihan ketika kembali ke rumah, tetapi harus mempertimbangkan martabatmu di depan umum. Hansen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan kehilangan lebih dari 20 putaran berturut-turut. Para siswa merasa terhibur, sedangkan Chen Ling sangat terkejut. Dalam tinju hitam dan putih, tidak mudah untuk menang, tetapi juga sulit untuk kalah, terutama untuk kalah secara alami seperti yang dilakukan Hansen. Dia harus membuat penilaian sempurna atas langkah Ji Yanran untuk kalah sempurna. Sangat mudah untuk kehilangan beberapa putaran, tetapi tidak memenangkan apapun telah mengejutkannya. Bagaimanapun, Hansen masih belum terselesaikan. Setelah sesi pelatihan, Hansen bersiap untuk pergi ke kafetaria bersama Ji Yanran. Chen Ling datang dan berkata, Hansen, saya punya sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah Anda menyisihkan beberapa menit? Hansen dan Ji Yanran keduanya linglung. Chen Ling tidak mengajar departemen panahan dan mereka tidak saling kenal dengan baik. Hansen tidak yakin apa yang ingin dia bicarakan. Bisakah kita pergi bersama? Hansen memandang Ji Yanran dan Ku Lili.
Tentu, mari kita semua makan siang bersama. Perlakukan saya, kata Chen Ling dan berjalan keluar. Han Sen, Ji Yanran, dan Ku Lili dengan cepat mengikuti. Mereka semua sangat ingin tahu apa yang dibutuhkan Chen Ling. Chen Ling membawa mereka ke kantin sekolah dan memesan kamar pribadi. Setelah Han Sen dan para gadis memesan, dia berkata, Han Sen, dalam beberapa hari akan ada kompetisi tinju hitam dan putih di Skynet, dan itu adalah tantangan tim. Black Hawk telah mendaftar, tetapi untuk beberapa alasan, kami apakah satu orang pendek. Bisakah Anda membantu saya? Ji Yanran dan Ku Lili sama-sama terkejut, tidak mengharapkan Chen Ling untuk mengundang Han Sen untuk pergi. Han Sen tidak berada di Departemen Seni Bela Diri maupun di Masyarakat Seni Bela Diri, dan kontestan dari permainan jenis ini biasanya dipilih dari dua tempat ini. Sukian dan teman-temannya datang kepadaku, dan aku sudah berjanji untuk bergabung dengan mereka dalam pertandingan melawan sekolah Set. Germain, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku punya waktu untuk pergi ke yang lain, Han Sen tersenyum dan berkata. Chen Ling tiba-tiba sangat gembira. Jadi, anak-anak itu sudah meliputnya. Bagus, senang sekali kau bisa bergabung. Kami tidak bisa kalah dari Set. Germain, Black Hawk mengandalkanmu. Bab 192. Setelah makan siang, Chen Ling pergi dengan puas. Ji Yanran dan Ku Lili ada kelas di sore hari, jadi Han Sen harus menghabiskan waktu sendirian. Pada titik ini, ia hampir pulih dari luka bakarnya. Baru-baru ini, dia berada di banyak kelas sehingga dia sedikit lelah belajar, dan memutuskan untuk menguji kebugaran fisiknya. Dia belum menguji kebugarannya dalam waktu yang lama, dan tidak tahu seberapa baik yang bisa dia lakukan. Setelah mencapai ruang ujian, Han Sen memilih untuk membayar ruang ujian pribadi sehingga tidak ada yang bisa melihat hasil tesnya. Bahkan, Han Sen hanya berencana untuk menguji beberapa item utama, seperti kekuatan, kecepatan, dan refleks. Bang 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 bang. Dengan pukulan keras pada mesin, angka 15. 4656 ditampilkan di layar. Dan saat Han Sen melesat, kecepatannya di peringkat 15. 76.665. Dia dinilai di atas 15 dalam semua item tesnya, yang mengejutkannya. Menurut statistik aliansi, ketika seseorang memaksimalkan keempat jenis geno, seseorang dapat mencapai 15 dalam item ini. Jika seseorang sangat baik dalam hal-hal tertentu, maka seseorang mungkin dinilai 16 atau 17 dalam satu atau dua item. Tapi sekarang Han Sen kurang memiliki geno poin suci dan mutan, dan hasil tesnya sudah lebih tinggi dari 15, yang agak menakutkan. Jika dia terus seperti ini, bahkan Han Sen tidak bisa tidak yakin seberapa tinggi indeks kebugarannya ketika dia memaksimalkan semuanya. Han Sen menduga bahwa ini adalah karena dia telah berlatih jade skin. Hyper Geno Art dapat meningkatkan kebugaran seseorang, tetapi dia belum pernah mendengar peningkatan seperti dirinya. Biasanya, orang yang pernah berlatih Hyper Geno seni bisa mencapai 17 atau 18 ketika satu maksimal pada semua poin Geno, dan mungkin mencapai 20 dalam satu atau dua item. Tapi Han Sen memperkirakan indeks kebugarannya mungkin bisa melewati 20 ketika dia memaksimalkan, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluar dari ruang ujian, Han Sen bertemu dengan seorang pria yang telah berhenti dan sepertinya mengenali Han Sen. Tapi Han Sen tidak mengenali pria ini, jadi dia melanjutkan. Jadi, kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi tinju hitam dan putih itu. Pria itu tiba-tiba berkata. Han Sen berhenti dan melihat sekeliling untuk memastikan pria ini berbicara dengannya. Iya, kamu. Han Sen menatapnya dari atas ke bawah. Pria ini berumur sekitar 20. Dia tinggi dan ramping dan wajahnya memiliki garis-garis keras. Dia tampak seperti senjata yang bersinar, dengan ketajaman yang unik. Ouyang Xiaoshan. Suara pria itu tanpa emosi. Kamu adalah dia. Senang menjadi rekan satu timmu. Ouyang Xiaoshan adalah seorang selebriti di Departemen Seni Bela Diri, dan Han Sen telah mendengar tentang dia. Dia adalah slugger di semua jenis kompetisi dan Han Sen mengira dia akan berada di kompetisi ini juga. Melihat Han Sen mengulurkan tangannya, Ouyang tidak akan menjabatnya. Ouyang Xiaoshan berkata dengan dingin, saya tidak mendaftar untuk itu. Mengapa? Han Sen terkejut. Sebagai salah satu pemain terbaik, bagaimana mungkin Ouyang tidak ada dalam tim? Aku tahu kita tidak akan menang, jadi itu akan membuang-buang waktu. Tidak ada gunanya membuang waktu dan energi seseorang pada beberapa permainan bodoh seperti itu. Ouyang memandang Han Sen. Saya telah melihat pertandingan antara Anda dan Yu Mingxi. Anda memiliki bakat. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan masyarakat seni bela diri? Dengan pelatihan saya, Anda bisa menjadi pemain seni bela diri yang sangat baik. Kami berdua mungkin memiliki peluang di kejuaraan turnamen aliansi. Melihat Ouyang, Han Sen tersenyum dan berkata, saya mengerti sekarang. Itu karena Anda tidak ingin berpartisipasi bahwa tim itu pendek satu orang. Dan itulah sebabnya mereka datang kepada saya. Apakah kamu ingin pindah ke masyarakat seni bela diri? Ouyang terus bertanya tanpa ekspresi di wajahnya. Yah, mari kita bertaruh. Dan jika kamu menang, aku bisa berjanji untuk bergabung dengan masyarakatmu. Jika kamu kalah, kamu akan bergabung dengan permainan tinju hitam dan putih ini, Han Sen tertawa. Aku tidak pernah bertaruh pada keberuntungan, kata Ouyang pelan. Duel tinju hitam dan putih, terbaik dari 9, kata Han Sen. Oke, Ouyang setuju tanpa ragu-ragu.
Itu hanya tinju hitam dan putih, jadi kita bisa memilih ruang tes pribadi dan melakukannya di sini, kata Han Sen dan berjalan kembali ke ruangan tempat dia mengambil tes. Dia menyapu kartunya dan berkata kepada Ouyang, aku akan meletakkan biaya kamar dulu. Dan yang kalah akan membayar kamar itu. Ouyang mengikutinya ke dalam-dalam diam, dan kemudian menutup pintu. Keduanya berdiri berhadapan, siap. Haruskah kita melempar koin untuk memutuskan siapa yang menyerang lebih dulu? Sisi mana yang kamu inginkan? Han Sen mengeluarkan koin dan meletakkannya di telapak tangannya. Ekor, kata Ouyang. Han Sen dengan santai melemparkan koin ke udara dan menangkapnya. Itu adalah ekor. Kamu dulu. Han Sen melihat tinju Ouyang segera setelah dia menyelesaikan dua kata. Pukulan Ouyang cepat dan kejam, seolah tidak ada jalan untuk kembali. Tapi Han Sen tidak menghindar, atau bahkan mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri di sana menyaksikan tinju Ouyang mendekati wajahnya. Pukulan Ouyang berhenti kurang dari 1 inci dari hidung Han Sen. Kontras antara kekuatan dinamis dan statis sangat kuat sehingga menyilaukan. Disengaja dalam nasihat, bertindak cepat. Bagus sekali, Han Sen tersenyum. Kehilangan kalah. Giliranmu, kata Ouyang. Pukulan kecepatan dan kekuatan semacam itu tidak cukup untuk menipu Han Sen, yang bahkan tidak mencoba untuk memblokirnya dan yakin bahwa itu adalah kepalan putih. Apakah kamu tahu ide apa yang akan saya gunakan? Han Sen tidak melemparkan pukulan, tetapi tersenyum pada Ouyang dan bertanya. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Ouyang acuh tak acuh. Tidak, sudah. Ide saya adalah kaisar tinju hitam. Jadi, untuk pukulan ini, saya akan menggunakan tinju hitam. Perhatikan dan jangan menyalin reaksi saya. Setidaknya Anda perlu memblokirnya dengan tangan Anda, sehingga Anda tidak terluka terlalu parah, kata Han Sen dengan sungguh-sungguh. Potong omong kosong. Serang saja. Ouyang telah berada di banyak kompetisi dan mental yang tangguh. Dia tidak sedikit terombang-ambing oleh kata-kata Han Sen. Han Sen tiba-tiba melemparkan pukulannya ke Ouyang dengan cara yang sama cepat dan kejam. Bab 193. Ouyang Xiaoshan tidak terguncang oleh kata-kata Han Sen. Menatap Han Sen, dia membuat penilaian berdasarkan kemampuan dan pengalamannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kepalan putih. Ouyang Xiaoshan berpikir itu tidak mungkin menjadi tangan hitam. Serangan verbal tidak akan berhasil padaku. Pukulan ini sama sekali tidak provokatif, dan tidak akan pernah menjadi tinju hitam. Ouyang Xiaoshan bahkan tidak bergerak, dengan tenang menyaksikan tinju Han Sen mendekat. Seperti Han Sen, dia bahkan tidak mencoba untuk memblokirnya dengan tangannya, karena dia yakin ini adalah kepalan putih. Karena Han Sen tidak benar-benar menggunakan kekuatannya, tinjunya akan berhenti ketika sudah dekat dengan wajahnya. Jauh di dalam pikirannya, tiba-tiba Ouyang merasakan sakit di hidungnya. Dan kemudian dia jatuh tanpa sadar sebelum dia duduk di tanah. Bagaimana bisa itu kepalan hitam? Mengabaikan mimisannya, Ouyang menatap kosong ke arah Han Sen. Han Sen menawarkan tisu ke Ouyang, dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang. Ouyang tidak mengambil tisu, tetapi menyeka darah dari hidungnya dan berdiri. Dia berkata dengan tegas, yang terbaik dari 9, itu hanya 1. Han Sen tersenyum dan mengembalikan tisu. Berdiri di seberang Ouyang, dia berkata, aku akan melanjutkan. Ouyang diam saja, menatap Han Sen. Dia tidak akan melewatkan gerakan sekecil apapun, yang merupakan dasar di mana dia akan membuat penilaian. Begitu seseorang menggunakan kekuatan besar, otot-ototnya akan bergerak. Kuncinya adalah melihat melalui penyamaran seseorang. Han Sen memandang Ouyang yang tampak muram, mengerutkan bibir dan melemparkan pukulan lain. Kali ini, Ouyang telah melihat dengan jelas bahwa meskipun otot-otot Han Sen tampak menegang, arah pukulan ini tidak akan maju, yang berarti ini bukan kepalan hitam. Kali ini kamu tidak bisa membodohiku, Ouyang berdiri dengan kuat, mengangkat tangannya untuk menghalangi tinju Han Sen. Meskipun dia menilai tinju ini berwarna putih, Ouyang masih mengangkat tangannya. Tampaknya dia telah mengambil Han Sen untuk lawan yang serius, jadi dia masih bersiap untuk skenario terburuk ketika dia yakin tentang keputusannya. Ledakan. Tinju Han Sen memukul lengan Ouyang. Tubuh Ouyang bergetar tetapi tidak jatuh kembali. Ouyang pucat karena pukulan Han Sen masih berupa kepalan hitam dengan kekuatan yang cukup. Dia salah. 2, kata Han Sen sambil tersenyum. Ouyang menatap Han Sen dan bingung. Bisakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik? Ouyang menatap Han Sen dengan aneh. Tinju hitam putih hanyalah praktik populer dalam seni bela diri, dan kuncinya adalah yin dan yang. Hanya ada pertandingan tinju hitam dan putih baru-baru ini. Meskipun itu tidak dapat dianggap sebagai arus utama seni bela diri, itu sekarang cukup populer. Bagaimanapun, itu akan menjadi pertandingan yang bagus untuk ditonton. Ouyang telah berpartisipasi dalam banyak permainan tinju hitam dan putih dan melihat banyak master tinju hitam dan putih. Banyak orang telah menguasai pasukan yin dan yang, tetapi setiap kali mereka memukul, dia masih bisa tahu. Ouyang memiliki pengalaman yang kaya dan sangat sensitif tentang niat lawan-lawannya, yang merupakan keuntungan baginya dalam permainan tinju hitam dan putih. Terutama ketika dia adalah sisi defensif, kemungkinan kesalahan penilaiannya sangat rendah. Bahkan jika ada kesalahan sesekali, itu karena lawannya telah menggunakan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Dan setelah dia terbiasa, itu tidak akan berfungsi lagi. Tetapi dalam 2 putaran melawan Han Sen, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari semua pengalaman sebelumnya.
Perasaan itu sulit digambarkan. Gerakan Han Sen menyesatkan bukan hanya karena penampilan palsu tubuhnya, tetapi karena Ouyang merasa bahwa Han Sen tidak berniat untuk memukulnya. Harus ada kekurangan. Jika itu adalah sesuatu yang tidak aku ketahui, aku selalu bisa mengetahui cara kerjanya. Begitu aku melakukannya, dia tidak bisa lagi membodohiku. Ouyang tenang, dan bersiap-siap. Lagi, Ouyang perlahan meludahkan kata. Bang! Han Sen melemparkan pukulan dan Ouyang mengangkat tangannya. Kali ini Han Sen meninju lebih keras, tetapi Ouyang masih bisa diam. Kamu sangat bugar. Han Sen memandang Ouyang, terkejut. Meskipun dia masih mempertahankan kekuatannya, Ouyang tidak akan bisa memblokirnya dengan indeks kebugaran di bawah 13. Ouyang tidak menjawab, karena dia kalah lagi. Lagi, Ouyang tidak berkecil hati. Han Sen melemparkan pukulan lain, dan hasilnya sama, Ouyang mengambil kepalan hitam lainnya. Kali ini, Han Sen dengan sengaja melemahkan kekuatannya, karena dia tidak ingin orang tahu seberapa baik dia sebenarnya. Untuk melakukannya dengan baik dalam tinju hitam dan putih bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang menipu lawan Anda. 4. Ini kesempatan terakhirmu, Han Sen memandang Ouyang dan berkata. Pergi. Ouyang tidak ragu untuk mengatakannya. Han Sen melemparkan pukulan keras lain ke Ouyang. Itu secepat peluru. Tiba-tiba, Ouyang pindah dan menghindari tinju Han Sen. Pada saat kritis ini, Ouyang tidak bersikeras pada penilaiannya sendiri dan mencoba untuk memblokir, tetapi memilih untuk menghindar. Karena setiap kali aku berpikir kamu menggunakan tinju putih, kamu menggunakan yang hitam. Lalu jika aku bertindak berlawanan, aku bisa mengalahkanmu, kata Ouyang dengan senyum percaya diri. Tapi segera, senyum Ouyang membeku. Bab 194. Saat Ouyang mengelak, tinju Han Sen membeku di udara. Jelas bahwa jika pukulan ini adalah yang hitam, Han Sen tidak akan bisa menghentikannya, yang berarti itu adalah kepalan putih. Kenapa? Kenapa itu kepalan putih? Keyakinan Ouyang hancur oleh kepalan putih ini. Cara yang sama persis menggunakan kekuatannya, dan Ouyang telah membuat penilaian yang sama. Hanya saja kali ini, dia bertindak melawan penilaiannya sendiri. Namun, dia masih salah. Tinju putih yang berhenti setengah jalan ini lebih berat baginya daripada 1000 pukulan yang sebenarnya. Kenapa kamu menggunakan tinju putih? Menatap Han Sen, Ouyang ingin tahu jawabannya. Ada 3 tingkatan dalam tinju hitam dan putih, mengamati orang-orang, mengamati hati dan mengamati tubuh. Kamu masih mengamati tubuh, dan aku mulai mengamati hati. Itulah sebabnya aku menang. Han Sen tersenyum pada Ouyang. Ingatlah untuk mendaftar untuk kompetisi dan membayar saya kembali untuk ruangan lain kali kita bertemu lagi. Ouyang memperhatikannya pergi dan membeku untuk waktu yang lama sampai Han Sen menghilang dari pandangannya. Chen Ling senang dan khawatir. Dia senang bahwa Han Sen telah berjanji untuk berpartisipasi, sementara khawatir bahwa Ouyang telah menolak untuk berpartisipasi. Jika Ouyang dan Han Sen bisa bergabung, mungkin Black Hawk bisa menjadi juara kompetisi Skynet. Meskipun game ini tidak terlalu penting, tapi Black Hawk tidak pernah menjadi juara dalam waktu yang lama. Kejuaraan ini masih akan menjadi penghiburan besar baginya, pelatih paruh waktu di Martial Arts Society. Sukian, apakah Ouyang ada di sini? Chen Ling memanggil Sukian. Aku belum melihatnya, Sukian melihat sekeliling dan berkata. Beritahu saya kapan dia ada di sini. Chen Ling ingin melakukan upaya terakhir. Tiba-tiba Chen Ling melihat Ouyang datang melalui pintu dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Ouyang, aku tahu pensiun para pemain tua mencerminkan hasil kita secara negatif, tetapi kamu perlu memberi para pemain muda kesempatan untuk tumbuh. Hitung aku, potong Ouyang sebelum Chen bisa menyelesaikan. Jangan buru-buru menolak. Kamu dengarkan aku, kami telah mengundang Han Sen dalam pertandingan melawan Set. Germain. Jika kamu, Chen Ling tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan dan terkejut. Kamu baru saja mengatakan kamu akan berpartisipasi. Jika kamu punya formulirnya, kata Ouyang acuh tak acuh. Chen Ling dengan cepat meminta seseorang untuk membawanya aplikasi. Dia merasa aneh dan bertanya, bagaimana kamu tiba-tiba berubah pikiran? Sukian dan yang lainnya juga datang. Mereka semua senang bahwa Ouyang akan bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, dia adalah pemain bintang dan telah memberikan kontribusi performa yang luar biasa. Dengan Ouyang dan Han Sen, mereka yakin mereka bisa mengalahkan Set. Germain. Sejujurnya, Han Sen adalah pengganti mereka untuk Ouyang. Bahkan dengan Han Sen, mereka berpikir akan sulit untuk mengalahkan Saint Germain. Semua pemain lama telah lulus dan hanya Ouyang yang tersisa. Masyarakat seni bela diri sekarang berada di tempat yang sulit dan tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Sekarang dengan kembalinya Ouyang dan partisipasi Han Sen, kekuatan mereka telah sangat meningkat. Pada saat yang sama, tidak terduga bahwa Ouyang tiba-tiba berubah pikiran. Dia sangat dingin, dan tidak mudah bergaul. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pikirannya diubah. Karena aku kalah dari Han Sen dan dia menyuruhku, Ouyang mengisi formulir. Tapi Chen Ling dan anggota Martial Arts Society terkejut. Meskipun mereka tahu kisah Han Sen dan Yu Mingzi, tetapi mereka pikir Ouyang mungkin lebih baik daripada Yu. Dalam turnamen aliansi, 10 besar tidak akan kalah dengan terpilih. Bagaimanapun, turnamen aliansi tidak mengizinkan jiwa binatang buas. Dalam hal keterampilan bertarung dan kebugaran fisik, Ouyang adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Orang seperti itu mengatakan dia kalah dari Hansen, yang mengejutkan. Berapa putaran yang kamu mainkan? Su Qian bertanya. 5, jawab Ouyang dengan santai. Jadi itu 3 atau 2? Su Qian terus bertanya. 5-0, dia 5, dan aku 0, kata Ouyang, memberikan formulir yang dia isi kepada Su Qian yang membuka mulutnya begitu lebar sehingga bisa muat telur bebek. 5-0, Hansen melakukan itu. Tidak hanya semua anggota masyarakat seni bela diri tercengang, tetapi Chen Ling juga tampak terkejut. Skor terburuk yang dilihat Ouyang adalah 1-1, dan lawannya adalah seseorang yang menempati peringkat pertama dalam tinju hitam dan putih di aliansi. 5-0, mereka tidak bisa percaya betapa baiknya Hansen. Tetapi karena Ouyang telah mengatakan itu sendiri, itu benar tanpa keraguan. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong tentang itu. Kami akan menang kali ini. Set, Germain, tunggu comeback kami. Chen Ling dan para siswa begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Karena ada pemain seperti itu di tim mereka, ditambah dengan Ouyang, mengalahkan Set. Germain adalah sepotong kue. Bab 195. Kakak Han. Hansen melihat seorang wanita yang menarik setelah dia keluar dari pelatih gravitasi. Huang Fu pincing. Kenapa kamu di sini? Hansen terdiam dan bertanya. Bukan menjadi siswa Black Hawk, Huang Fu tidak seharusnya muncul di sini. Aku belajar sebagai murid pertukaran di Black Hawk. Dalam 2 tahun ke depan, aku akan tinggal di sini. Huang Fu memandang Hansen sambil tersenyum. Untuk datang ke Black Hawk, dia menghabiskan banyak upaya. Hansen berpikir itu agak terlalu kebetulan. Sepertinya saudara Han tidak akan menyambutku. Huang Fu mencondongkan tubuh ke depan, berkedip pada Hansen. Hansen kemudian memperhatikan bahwa Huang Fu mengenakan celana jeans, sepatu Chelsea, dan blus ecru berpotongan rendah yang terlihat terlalu banyak, membuat pemuda itu merasa panas. Itu sangat berdada, pikir Hansen, tidak bisa menggerakkan matanya dari lekuk tubuhnya yang menggoda. Terakhir kali dia melihatnya, dia mengenakan baju besi jiwa buas, jadi sulit untuk mengatakannya. Tapi kali ini dalam pakaian seperti ini, yang akan menarik begitu banyak perhatian, bukan hanya dari laki-laki, tetapi dari perempuan juga. Huang Fu melihat mata Hansen jatuh di dadanya, dan sedikit bersandar lebih jauh. Tiba-tiba Hansen mengira hidungnya akan berdarah jika dia tidak segera pergi. Ahem, nih, Huang Fu, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Hansen tanpa sadar menggosok hidungnya, karena takut akan ada darah. Tidak ada yang impor, hanya untuk menyapa. Saya baru saja tiba dan pasti ada banyak yang tidak saya ketahui. Tolong bantu saya jika Anda bisa. Huang Fu tersenyum. Hansen bingung dengan penampilan dan sosoknya. Tentu saja, Hansen tiba-tiba merasa akan lebih baik jika dia menjauh darinya. Juga, 2 hari sebelum lelang jiwa-jiwa binatang buas di Steel Armor Shelter. Kakak Han kamu harus datang, Huang Fu berkedip. Aku akan, tapi aku bertanya-tanya tentang bentuk pembayaran dalam pelelangan. Hansen telah menjual banyak barang baru-baru ini. Ditambah gaji dan biaya pengesahannya, ia memiliki total lebih dari 60 juta. Tapi itu jelas tidak cukup untuk mendapatkan jiwa binatang suci darah dengan uang sebanyak ini. Selama jiwa binatang itu tidak terlalu buruk, ia bisa dengan mudah menjual lebih dari 100 juta. Belum lagi Son of Heaven yang super kaya juga ada di tempat penampungan baja, dan Hansen tidak sebanding dengan kekayaannya. Dolar level bekerja, dan kamu juga bisa barter. Huang Fu tersenyum pada Hansen, jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, kamu bisa memberitahu aku dan aku bisa menyimpannya untukmu. Hansen berpikir, aku bahkan belum melihat jiwa-jiwa binatang buas. Bagaimana aku tahu? Huang Fu melihat dalam benaknya dan menjabat tangannya di depannya. Nya juga bergerak dan Hansen hampir pingsan. Ada informasi tentang jiwa-jiwa binatang buas di pelelangan. Beritahu saya jika Anda menyukai sesuatu dan saya dapat menyimpannya. Huang Fu meletakkan keripik itu di tangannya. Kamu serius? Hansen sangat senang bahwa dia ingin memasukkan chip ke dalam tautannya segera. Jangan terburu-buru. Dan ini bukan tempat terbaik untuk membicarakan banyak hal. Informasi ini masih menjadi rahasia komersial saat ini dan kami tidak ingin orang lain melihatnya. Ayo, aku akan membelikanmu makan siang. Kemudian, Huang Fu memegang lengan Hansen, dan mengeluarkan Hansen. Hansen merasakan kelembutan di lengannya dan kosong, kakak. Aku akan membelikanmu makan siang. Hansen merasa bahwa dia dianiaya selama makan ini. Huang Fu duduk di sebelahnya. Ketika dia berbicara, bibirnya hampir menyentuh telinganya. Kehangatan dari nafasnya mencekiknya. Namun, dia tidak memikirkan wanita itu, tetapi jiwa-jiwa binatang buas. Huang Fu dan orang-orangnya menjual jiwa-jiwa binatang buas yang telah mereka bawa ke Steel Armor Shelter dan menghasilkan cukup banyak uang. Tapi itu hanya jiwa binatang primitif dan jiwa binatang buas untuk pelelangan setidaknya mutan. Hansen tidak melihat dengan hati-hati pada jiwa binatang mutan dan langsung beralih ke dua yang suci darah. Salah satunya adalah jiwa binatang terbang yang disebut burung suci, yang merupakan sepasang sayap berwarna-warni. Dan yang lainnya adalah senjata jiwa buas yang selalu diinginkan Hansen. Itu adalah tombak perak mengkilap hanya 2 kaki panjangnya. Bilah dan ujungnya sangat bentuk sehingga membuat orang merasa takut dengan melihatnya. Hansen jatuh cinta dengan tombak pada pandangan pertama. Tombak membutuhkan teknik yang lebih keras daripada belati, dan merupakan senjata yang sangat langka.
Han Sen sangat tertarik pada tombak darah suci dan memeriksa namanya. Dia kemudian bertanya kepada Huang Fu, "Saudari, berapa tombak 3 pisau?" Bab 196. Huang Fu duduk dan berkata, "Pada prinsipnya, 2 darah suci harus ditunjukkan di pelelangan. Tetapi jika Anda menginginkannya, saya bisa menjualnya kepada Anda sebelumnya. Dalam hal ini, kami harus berdagang dengan perkiraan harga. Saya bukan satu-satunya pemilik bisnis dan tidak dapat melakukan apa-apa tentang itu." "Berapa harganya?" Han Sen bertanya lagi. Huang Fu mengambil komlingnya dan menunjukkan Han Sen pricelis. Ketika Han Sen melihat harga tombak, dia berkata dengan getir, 230 juta, aku tidak mampu membelinya. Semua propertinya bertambah hingga lebih dari 60 juta, dan ia memiliki 3 kerangka perang. Dia tidak berencana untuk menjual Silver Killer dan SKTS biru. Bahkan jika dia menjual SKTS lainnya, itu akan menjadi 70 juta tambahan, yang masih akan menutupi harga tombak. Perkiraan harganya tentu sangat tinggi, terutama karena putra surga kali ini akan hadir, kata Huang Fu. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa memberimu diskon karyawan, setelah itu akan menjadi 180 juta. Han Sen kemudian memahami margin keuntungan besar dalam industri jiwa buas dan juga belajar betapa berharganya jiwa binatang suci darah. Dengan semua jiwa binatang buasnya yang suci, dia akan menjadi sangat kaya jika dia menjual semuanya. Melihat Han Sen tetap diam, Huang Fu berkata, "Jika Anda masih belum memiliki cukup, saya punya proposal, sehingga Anda mengambil tombak tanpa mengeluarkan sepeser pun." "Proposal apa?" Han Sen sedikit terkejut. "Jika Anda bersedia menandatangani kontrak dan bekerja untuk perusahaan kami selama 2 tahun, maka tombak 3 pisau dapat dibayarkan sebagai gaji kepada Anda," kata Huang Fu perlahan, menatap Han Sen. Han Sen ragu-ragu, dan kemudian tertawa. "Aku tidak tahu bahwa aku akan bernilai 100 juta per tahun." Huang Fu berkata, "Bahkan jika Anda adalah juru bicara SKTS, saya tidak akan membayar uang sebanyak itu untuk mempekerjakan Anda. Tetapi setelah saya melihat kemampuan Anda di Devil Desert, saya tahu Anda akan sangat membantu kami untuk melakukan bisnis di negara lain. Tempat berlindung. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami?" Alasan mengapa dia mengalami kesulitan untuk datang ke Black Hawk adalah untuk menyewa Han Sen. "Terima kasih, saudari. Tapi aku tidak bisa menyetujui persyaratan." Han Sen tidak ragu untuk menolaknya. Meskipun orang-orangnya akan melakukan perjalanan ke tempat penampungan lain dan bertemu makhluk-makhluk tingkat lanjut, demi bisnis, mereka akan menghindari risiko dan bukan itu yang diinginkan Han Sen. "Jangan buru-buru menolak. Kamu bisa memikirkannya. Kita juga bisa menegosiasikan gajimu." Huang Fu tidak menyerah karena penolakan Han Sen. "Kakak, aku benar-benar minta maaf." Han Sen sangat bertekad untuk menolak tawarannya. Huang Fu tidak berharap Han Sen menjadi begitu langsung. Tetapi karena dia sudah ada di sana, dia tidak akan mudah menyerah. "Baiklah, mari kita ganti topik pembicaraan. Setiap kali kamu berubah pikiran, kamu selalu bisa datang kepadaku." Huang Fu membuka sebotol anggur dan menuangkannya ke gelas mereka. Sambil menyesap, Huang Fu memegang gelasnya dan berkata, "Sebagai anggota perusahaan, saya telah menyelesaikan pembicaraan pekerjaan, dan sekarang kita dapat berbicara tentang masalah pribadi." "Apa urusan pribadi?" Han Sen menatapnya bingung. Huang Fu tiba-tiba memeluk lengan Han Sen dan bertanya dengan senyum menawan, "Kakak Han, apakah Anda punya pacar? Jika tidak, apakah Anda akan menganggap saya?" Han Sen memuntahkan anggur yang baru dia minum pada Huang Fu. Lalu dia cepat-cepat mengambil handuk kertas untuk menyeka itu, tetapi merasa ada sesuatu yang salah. Di bawah handuk kertas ada yang luar biasa, yang memantul ketika dia menyeka mereka. "Kamu," pipi Huang Fu berubah merah. Dia tidak berpikir itu akan menjadi seperti ini. "Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud itu." Han Sen mengambil tangannya kembali dengan cepat tetapi dengan enggan. Huang Fu menggigit bibirnya, dan menatap tajam Han Sen, menutupi blus basahnya dengan tangannya. Han Sen dengan cepat melepas jaketnya dan mengenakannya di Huang Fu, menutupi pemandangan yang indah. "Kakak, sekarang sudah malam dan kita harus kembali. Kita bisa bicara lain kali kita bertemu," kata Han Sen. Mereka berada di sekolah militer. Dan jika Huang Fu berteriak tolong, dia akan hancur. Sampai lain kali. Huang Fu juga tidak mau tinggal. Dia tidak ingin mengorbankan dirinya sendiri, tetapi hanya menggodanya. "Tidak mudah untuk melarikan diri dariku." Meninggalkan ruangan pribadi dengan malu, Huang Fu memikirkan tempat-tempat di mana Han Sen membelai dan wajahnya merah seperti sepotong kain merah. Han Sen berjalan pergi dan menatap tangannya. Itu luar biasa. Huang Fu adalah seorang wanita yang penuh perhitungan. Dan Han Sen sangat tajam. Ketika dia menyentuh buah dadanya, tiba-tiba dia ingin membunuhnya. Meskipun dia mencoba menahannya, dia masih merasakannya. Dan Han Sen juga melirik komlingnya, yang berkedip, dan kemungkinan akan merekam. Jika dia melakukan hal lain dan dia merekamnya dan menunjukkannya pada Ji Yanran, dia akan mencari keuntungan kecil dengan biaya besar. Tidak, itu seharusnya mencari keuntungan besar, Han Sen mengoreksi dirinya dalam benaknya. Jijiran juga tidak kecil, tapi agak lebih kecil dari Huang Fu. Han Sen kembali ke asramanya dan melihat si Zikang berbicara. "Sen, waktu yang tepat. Tahukah kamu ada siswa pertukaran baru yang masih bayi?" "Pertukaran pelajar." Han Sen pura-pura terkejut. Si tiba-tiba tampak bersemangat dan berkata, "Ya, seorang bayi. Dia cantik,
Terutama dia. Lagi pula, Huang Fu Pingqing sekarang adalah ratu berdada mutlak. Siapapun yang melihatnya begitu kewalahan. Jika aku bisa menyentuh mereka sekali saja, aku bersedia memberi 10 tahun dalam hidupku. 10 tahun, Han Sen tanpa sadar menatap tangan kanannya, dan berpikir, itu tidak apa-apa, aku harus mengorbankan bertahun-tahun dalam hidupku. Bab 197. Wen Xiuxiu sekarang sangat tidak bahagia, sebagai pembawa acara magang dan jurnalis acara tinju hitam dan putih, dia ditugaskan untuk bekerja di Fang Mingkuan yang terkenal. Awalnya dengan kualifikasinya, dia tidak mungkin ditugaskan untuk membayangi Fang Mingkuan yang merupakan pukulan besar sekarang. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah keluarganya yang terkemuka. Dia pikir dia bisa menunjukkan kepada dunia bakatnya di bawah bimbingan Fang. Namun, tugas pertama yang ditugaskan Fang padanya adalah pergi ke Akademi Militer Black Hawk. Kompetisi tinju hitam dan putih di Skynet ini disponsori oleh platform game terkenal, dan semua sekolah militer terkenal telah diundang untuk berpartisipasi. Wen Xiuxiu berharap ditugaskan di sekolah-sekolah yang menempati peringkat pertama atau kedua tahun lalu, tetapi Fang bersikeras bahwa dia memilih Black Hawk yang bahkan tidak masuk dalam 16 besar terakhir kali. Meskipun dia berdebat, Fang Mingkuan masih mengirimnya ke sana, dan mengatakan akan ada kejutan. Wen Xiuxiu tidak bisa membayangkan ada kejutan. Dia telah memeriksa pengaturannya, dan lawan pertama Black Hawk adalah Set Germain, salah satu dari 4 besar tahun lalu. Set Germain pandai seni bela diri secara umum dan berada di antara 4 teratas dalam semua jenis barang. Mereka sangat kuat dalam tinju hitam dan putih. Mereka hanya berada di 4 besar dalam pertandingan grup, tetapi mendapat tempat kedua dalam pertandingan tunggal. Kompetisi di Skynet ini adalah pertandingan grup, tetapi Set Germain tidak akan kalah dari Black Hawk jika kebetulan. Wen Xiuxiu bahkan meragukan apakah Fang Mingkuan telah mencampur-adukan nama-nama sekolah militer dan dia seharusnya berada di Set Germain. Meskipun Wen Xiuxiu telah mengisyaratkan Fang Mingkuan beberapa kali, Fang tampaknya tidak mendengarnya dan mengirimnya ke Black Hawk. Yah, itu permainan yang sama, dan saya selalu bisa lebih fokus pada Set Germain. Wen Xiuxiu tidak punya banyak harapan untuk Black Hawk. Wen Xiuxiu mengerti bahwa Black Hawk pada awalnya tidak kuat, dan tahun ini banyak pemain utamanya telah lulus, jadi Ouyang Xiaoshan adalah satu-satunya yang memiliki beberapa keterampilan. Tapi Ouyang Xiaoshan berada di posisi 10 terbaik jika dimasukkan dalam pertandingan tunggal. Dia sendiri tidak akan mengubah hasil pertandingan. Meskipun dia kecewa, Wen Xiuxiu masih datang ke Black Hawk untuk melakukan wawancara dan pengenalan para pemain di muka. Memegang kredensial persnya dan memasuki kampus, dia tersesat di kampus raksasa Black Hawk. Itu sebesar kota dan dia tidak tahu di mana pemain tinju hitam dan putih sedang berlatih. Wen Xiuxiu memandang sekeliling pada area hijau dan menemukan hampir semua siswa berkelompok atau berpasangan. Tidak jauh dari tempatnya, seorang siswa sedang duduk sendirian di sebuah bangku, membaca. Wen Xiuxiu berjalan ke arahnya dan dengan hati-hati menatap siswa itu, berpikir, senang sekali menjadi muda. Bahkan seorang pria memiliki kulit yang begitu bagus. Tuan, maaf mengganggu Anda. Apakah Anda tahu di mana Martial Arts Society berada? Wen Xiuxiu menjambak rambutnya ketika dia bertanya, percaya bahwa sebagai wanita cantik, dia dapat dengan mudah memikat seorang anak laki-laki untuk memimpin jalan. Anak-anak menatap Wen Xiuxiu, tersenyum dan berkata, untuk pergi ke Martial Arts Society, ikuti saja jalan ini dan belok kiri di persimpangan ketiga, terus berjalan 2 blok dan kemudian belok kanan. Wen Xiuxiu masih bingung, dan dengan cepat memasang senyum menawan. Apakah kamu punya waktu sebentar? Bisakah kamu menunjukkan caranya? Aku benar-benar tidak akrab dengan tempat ini. Maaf, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa melakukan itu. Maukah kamu bertanya kepada orang lain? Bocah itu tersenyum dan berkata. Wen Xiuxiu tiba-tiba merasa tidak enak. Dia telah menjadi primadona kampus ketika dia masih muda, dan gadis tercantik dimanapun dia pergi. Meskipun dia lebih tua dari para siswa di sini, dia masih memiliki pesona. Sekarang pemuda ini bahkan tidak terkesan dengan kecantikannya, dan dia pikir itu tidak bisa diterima. Tidak ingin menyerah, Wen ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat seorang gadis berjalan ke bangku dan duduk di sebelah siswa itu. Dia memandang Wen dan bertanya pada pria itu, siapa ini? Wen Xiuxiu agak linglung oleh penampilan gadis itu. Bahkan sebagai seorang wanita, dia harus mengakui bahwa gadis itu cantik. Meskipun gadis itu belum cukup umur, masa mudanya dan kepolosannya sangat menarik. Dia menanyakan arah, jawab Han Sen sambil tersenyum. Ji Yanran memandang Wen Xiuxiu, berkedip dan bertanya, kamu adalah siswa sekolah militer, kan? Kemana kamu pergi? Wen Xiuxiu dengan cepat mengeluarkan kartu persnya dan berkata, saya seorang reporter stasiun Huaxing, dan ingin mewawancarai beberapa siswa dari masyarakat seni bela diri, tetapi saya tidak tahu di mana menemukannya. Ji Yanran merenung dan menunjuk beberapa orang di dekat mereka, mereka adalah anggota masyarakat seni bela diri. Mereka seharusnya bisa membawamu ke sana. Wen Xiuxiu harus berterima kasih padanya dan pergi ke sana. Untungnya, kali ini segalanya berjalan lebih lancar. Orang-orang ini akhirnya menghargai kecantikannya dan membawanya ke masyarakat seni bela diri dengan penuh semangat. Masyarakat seni bela diri kurang lebih sama dengan yang dia pikirkan. Wen Xiuxiu tidak terlalu memperhatikan 3 pemain bangku mereka karena hanya 5 anggota tim pertama yang diumumkan. Dia juga menerima begitu saja bahwa karena tim pertama mereka tidak mengesankan, pemain bangku mereka akan lebih buruk.
Tetapi ketika Wen Xiuxiu memikirkan pria yang ditemuinya hari ini di sekolah, dia merasa pria itu agak akrab, tetapi tidak dapat menjelaskannya. Tidak heran dia tidak ingat. Han Sen tidak terpapar ke publik setelah iklan itu. Dia juga memakai makeup di iklan, jadi wajar kalau dia tidak mengenalinya. Bab 198. Setelah Wen Xiuxiu melakukan wawancara, dia bahkan kurang percaya pada Black Hawk karena dia bahkan tidak melihat Ouyang Xiaoshan selama wawancara. Yah, saya hanya akan membaca lebih banyak tentang Set. Germain dan berbicara lebih banyak tentang mereka selama siaran langsung. Wen Xiuxiu mengembalikan kamar yang diatur untuknya di kampus, dengan santai menulis buletin, dan memeriksa Set. Tim Germain Online. Dia melakukan pertunjukan tinju hitam dan putih karena minatnya di dalamnya. Secara alami, dia akrab dengan banyak tim. Segera dia menemukan data Set. Germain dan melihat banyak video di komunitas online mereka. Para penggemar Set. Germain sangat gembira bahwa lawan pertama mereka adalah Black Hawk dan berpikir mereka bisa mendapatkan kemenangan pertama dengan mudah. Faktanya kurang lebih sama. 4 dari 5 anggota di Set. Line-up pertama Germain berada di antara 20 besar di aliansi dan Nalan Chengnuo bahkan berada di peringkat kedua. Sedangkan kecuali untuk Ouyang Xiaoshan, Black Hawk hanya memiliki satu pemain di 100 teratas. Sebagai perbandingan, tidak mungkin Black Hawk akan menang. Karena kenyataan itu, Ouyang Xiaoshan enggan membuang waktu untuk berpartisipasi. Semakin banyak Wen Xiuxiu melihat-lihat, semakin dia merasa ada sedikit ketegangan dalam kompetisi. Dia tidak mengerti mengapa Fang Mingquan membiarkannya melakukan pertunjukan seperti itu. Dalam pandangan Wen Xiuxiu, Fang Mingquan tidak berusaha membuatnya bersinar dan dia memutuskan bahwa dia akan memfokuskan acaranya pada Set. Germain. Han Sen dan Xi Zikang dan Lu Meng sedang berlatih kerangka perang di gudang ketujuh. Itu hampir hari kompetisi, jadi Han Sen tidak pergi ke Suaka Dewa meskipun luka-lukanya telah pulih. Sen, kenapa aku belum melihat gadis-gadis itu? Bagaimana saya tahu? Kata Han Sen dengan santai. Bahkan, dia tahu bahwa Wang Mengmeng telah menghabiskan banyak waktu di tempat suci dewa. Dengan pengaruh keluarganya, tidak mungkin dia akan gagal. Dan bahkan pekerjaannya setelah lulus telah diurus. Tugas utamanya sekarang adalah meningkatkan kebugarannya dan berevolusi sesegera mungkin. Itu sebabnya dia jarang terlihat di kampus. Tanpa Wang Mengmeng di sini, teman-teman wanitanya juga tidak akan muncul karena mereka tidak terlalu tertarik pada kerangka perang. Pengunjung yang sering datang adalah Fatih dan Skinny. Bahkan Han Sen dan teman sekamarnya hanya ada di sini sesekali. Sedikit yang berubah di Heavy Warframe Society. Fatih dan Skinny datang setelah mereka selesai. Kelima lelaki itu secara alami mulai berbicara tentang perempuan. Pernahkah kamu mendengar, ada siswa pertukaran yang baru? Dia sangat cantik dan rak-rak itu. OMG. Fatih berkata dengan penuh semangat. Semua orang tahu itu. Huangfu Pingqing adalah namanya. Tunggu sampai aku selesai. Kamu semua tahu namanya, tetapi apakah kamu tahu latar belakangnya? Fatih berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana kita tahu itu? Apakah kamu tahu? Xi Zikang memandang Fatih dan bertanya. Tentu saja, lihat dengan siapa kamu berbicara. Fatih berkata dengan penuh kemenangan, Huangfu tidak hanya cantik, tetapi juga dari keluarga terkemuka. Lemak, tumpah, potong kurus. Fatih berdeham dan berkata dengan nada misterius, apakah Anda semua sudah mendengar tentang Ares Martial Hall? Tentu saja, siapa yang belum pernah mendengar salah satu ruang bela diri terbaik di aliansi? Mereka memiliki cabang di seluruh aliansi, Xi Zikang mengerutkan bibir dan berkata. Ya, itu dia. Jadi, kamu seharusnya juga mendengar bahwa Presiden Ares Martial Hall adalah Huangfu Xiongcheng, kan? Itu adalah kakek dari Huangfu Pingqing, kata Fatih. S** tanda pagar T. Nyata, orang-orang lain membelalakan mata mereka. Tentu saja, ayahku bekerja di Ares Martial Hall. Presiden mereka biasa membawa Huangfu Pingqing ke peringatan Ares Martial Hall, kata Fatih. Itu mengesankan. Siapapun yang memenangkan hatinya juga akan memenangkan banyak uang. Apapun yang Huangfu Xiongcheng sediakan cukup untuk kita menjalani kehidupan yang hebat, kata Skinny penuh kerinduan. Hei, bagaimana bisa semudah itu? Gadis seperti itu tidak akan pernah memilih kita, Fatih tertawa. Sayangnya, Sen sudah punya pacar. Kalau tidak, Huangfu mungkin akan menjaganya sebagai kekasih, hanya karena seberapa halus kulitnya, Xi tertawa. Saya ingin itu, tetapi tidak yakin apakah saudara Han akan melakukannya. Tiba-tiba sebuah suara yang sangat feminin terdengar. Mereka semua terkejut. Dengan cepat melihat ke atas, mereka melihat seorang wanita melengkung dengan kaki panjang berjalan ke gudang sambil tersenyum. Huangfu Pingqing. Orang-orang membuka mata mereka lebar-lebar dan memandangnya dengan tidak percaya. Wanita yang baru saja mereka bicarakan tiba-tiba datang, yang cukup mengejutkan. Huangfu berjalan langsung ke Han Sen, mengerjap dan berkata dengan suara serak, Kakak Han, apakah kamu ingin disimpan olehku? Aku akan menerima harga berapapun yang kamu sebutkan. Sisanya membuka mulut mereka lebih lebar, dan memandang Han Sen dengan cara yang aneh. Ahem, Nona Huangfu, jangan bercanda seperti ini. Han Sen tidak menyangka wanita ini menginginkannya. Dia hanya menginginkan dia di perusahaannya. Aku tidak bercanda. Jika kamu mau, aku akan memberimu 100 juta per tahun. Huangfu tersenyum samar. Bagaimana kalau kita membicarakannya di tempat lain? Han Sen dengan cepat bangkit dan menyarankan. Dia takut jika dia tinggal sedikit lebih lama, orang-orang akan membunuhnya dengan mata mereka.
Sen benar-benar binatang buas. Menyaksikan Han Sen dan Huang Fu pergi bersama, Si berteriak. Bab 199. Kakak, apa yang membawamu ke sini? Han Sen membawa Huang Fu ke area hijau di luar gudang. Tidak ada yang dekat karena mendekati tengah malam. Tidak bisakah aku datang kepadamu tanpa alasan? Huang Fu memandang Han Sen dengan ambigu. Ya, tentu saja, tetapi sekarang sudah terlambat. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku harus kembali untuk beristirahat. Bisakah kita bicara lain kali? Han Sen menjilat bibirnya dan berkata. Apa, kamu takut Ji Yanran tahu? Huang Fu telah belajar banyak tentang Han Sen sejak dia datang ke Black Hawk, termasuk pacarnya. Ahem, saudari, apakah kita akan fokus pada bisnis? Han Sen bertanya. Yah, terakhir kali kamu pergi sebelum kita selesai. Huang Fu meliriknya, sikapnya yang menawan membuat jantungnya melompat. Silakan, kata Han Sen sambil tersenyum. Jika Anda ingin tombak 3 pisau suci darah, ada cara lain. Anda memiliki jiwa binatang armor darah suci tambahan, bukan? Yang Anda biarkan mengenakan. Apakah kita akan berdagang? Huang Fu berkata dengan serius. Tidak, Han Sen menolak tawarannya. Jiwa binatang armor darah suci sangat langka dan itu bisa menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak akan menukarnya dengan tombak. Tapi kamu punya jiwa monster armor darah suci lainnya, dan kamu tidak butuh keduanya. Bukankah sempurna kalau kamu menukar satu dengan senjata? Aku bisa membayarmu dengan uang untuk selisihnya dan biarkan aku tahu berapa banyak yang kamu inginkan, saran Huang Fu. Maaf, Kak, aku tidak ingin berdagang. Han Sen tidak ragu sedikit pun. Huang Fu telah salah mengira Ratu Peri sebagai jiwa bis armor darah suci, dan pada kenyataannya armor Ratu Peri sedikit lebih rendah daripada jiwa bis armor darah suci yang sebenarnya. Han Sen tidak akan pernah menukar baju besi semut pantomnya, yang merupakan sesuatu yang selalu bisa dia gunakan di First God Sanctuary dan mungkin masih ada gunanya di Second God Sanctuary. Selanjutnya, dia telah berjanji pada Lin Beifeng bahwa dia akan mempertimbangkan untuk menjualnya kepada Lin terlebih dahulu jika dia ingin menjual. Armor semut hantu tidak hanya praktis, tetapi juga sangat glamorus. Meskipun memiliki fungsi yang sama dengan baju besi kumbang hitam, harganya jelas akan jauh lebih tinggi. Pikirkan tentang hal itu, dan uang tidak menjadi masalah. Huang Fu masih tidak mau menyerah. Dia menyukai tampilan baju besi itu. Itu tidak hanya sempurna dari segi tampilan, tetapi juga akan melindunginya dalam perjalanan ke tempat penampungan lain, yang jauh lebih penting daripada senjata. Aku tidak butuh uang, kata Han Sen sambil tersenyum. Dia berkedip padanya, tetapi jika Anda menginginkan saya, tidak apa-apa. Apakah kita akan mendapatkan kamar? Bagaimana kamu bisa mendapat kamar di kampus? Huang Fu tersipu dan menyerah. Dia memeriksa tautannya dan berkata kepada Han Sen, pikirkan tentang hal ini dan beritahu saya jika Anda ingin menjual. Saya harus pergi sekarang. Melihatnya pergi, Han Sen tersenyum. Kompetisi tinju hitam dan putih diadakan di Skynet. Kebanyakan orang menonton langsung online dan para pemain juga menggunakan perangkat di sekolah mereka untuk bersaing. Ada sedikit untuk melihat di tempat. Wen Xiuxiu tiba di aula peralatan holografik lebih awal, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun di sana selain para siswa dari Departemen Seni Bela Diri dan Masyarakat Seni Bela Diri. Dia mengatur kamera dan siap untuk memperkenalkan para pemain ketika mereka masuk. Setelah itu dia bisa beralih ke data online dan tidak perlu memotret lagi. Dia juga satu-satunya reporter di Black Hawk, karena itu bukan tim yang populer dan semua media lain pergi ke sekolah-sekolah yang memiliki peluang untuk menang. Wen Xiuxiu memasuki ruang tunggu para pemain, bagian dari hak istimewa reporternya. Tiba-tiba, Wen Xiuxiu melihat Han Sen duduk di antara anggota masyarakat seni bela diri, mengobrol. Orang ini ternyata adalah salah satu anggota masyarakat seni bela diri. Wen Xiuxiu agak kesal, tetapi karena pacarnya cantik, itu juga bisa dimengerti bahwa dia tidak memimpin jalan. Mengabaikan Han Sen, Wen Xiuxiu mewawancarai beberapa pemain di tim utama dan pelatih Martial Arts Society, Chen Ling. Pelatih Chen, apa pendapat Anda tentang pertandingan ini? Tinju hitam dan putih adalah salah satu kekuatan Set Germain, belum lagi ketenaran Nalan Chengnuo. Rencana atau strategi apa yang Anda miliki? Wen Xiuxiu bertanya pada Chen Ling. Tidak ada rencana atau strategi yang diperlukan. Black Hawk akan menang, titik, kata Chen Ling santai. Jawaban Chen Ling membuat Wen Xiuxiu berhenti. Dia tidak bisa mulai memahami kepercayaan diri Chen. Karena jawaban Chen Ling berada di luar imajinasinya, materi yang disiapkannya sekarang tidak berguna. Dan dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Jawaban yang diharapkan Wen adalah bahwa Set Germain adalah tim yang sangat kuat dan Black Hawk akan mencoba yang terbaik. Tapi Chen Ling mengusirnya. Wen membuka mulutnya tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Saya punya sesuatu untuk diatasi. Mes, Wen, maukah Anda mewawancarai pemain saya terlebih dahulu? Chen Ling melihat wajah Wen Xiuxiu dan merasa geli. Wen Xiuxiu merasa malu dan menoleh ke para pemain. Dia akhirnya melihat Ouyang Xiaoshan, yang sedang beristirahat. Dia ragu-ragu, dan pertama-tama mendekati Su Qian yang dia ajak bicara. Hai, Su Qian, apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam game ini? Su Qian sangat mudah diajak bicara dan senang diwawancarai. Dia menyeringai dan berkata, tentu saja. Kami pasti akan menang. Mendengarnya, Wen merasa bahwa seluruh tim terlalu optimis buta terhadap kelemahan mereka.
Wen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan mewawancarai beberapa pemain lain. Jawabannya sama saja, Black Hawk akan mengalahkan Set Germain dan pergi ke babak selanjutnya. Tuan Ouyang, saya ingin pendapat Anda tentang Nalan Chengnuo. Wen Xiuxiu akhirnya menemukan kesempatan untuk mewawancarai Ouyang Xiaoshan. Aku tidak kenal dia, Ouyang bahkan tidak mengangkat matanya. Wen Xiuxiu tidak tahu bahwa wawancaranya telah menyebabkan perdebatan di Skynet. Bab 200. Fang Mingquan mengirim Wen Xiuxiu ke Black Hawk untuk tidak membodohinya. Wen Xiuxiu berasal dari keluarga penting dan sebagai seseorang yang peduli tentang masa depannya, Fang Mingquan harus merawatnya dengan baik. Dia tahu Han Sen juga akan berpartisipasi dalam permainan, dan itulah sebabnya dia mengirim Wen ke Black Hawk. Saat pertunjukan Wen dimulai, ia mempromosikannya di pertunjukannya sendiri dan banyak penggemar dan pendengarnya yang setia mengikuti programnya. Fang Mingquan sekarang baik-baik saja. Semua acaranya telah berhasil. Ketika ia mempromosikan pertunjukan Wen, tiba-tiba Wen memiliki lebih dari 10 juta penonton yang menonton. Faktanya, kompetisi ini tidak terlalu menonjol. Bahkan ada yang menaruh perhatian, kemungkinan besar mereka ada di Set Sisi Germain, karena itu adalah tim yang lebih kuat dengan Nalan Chengnuo di sana. Adapun Black Hawk, mereka akan memiliki lebih sedikit perhatian jika lawan mereka bukan Set Germain. Mereka yang telah memperhatikan rekomendasi Fang Mingquan sebagian besar belum terselesaikan. Setelah mereka melihat wawancara Wen, mereka kesal. Black Hawk begitu sombong. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk mengatakan itu? Haha, Set Germain dibenci oleh Black Hawk. Menunggu untuk melihat bagaimana mereka kalah. Dengan talenta tinju hitam dan putih Black Hawk, mereka berani mengatakan ini. Sampah. Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan dipikirkan Set Germain setelah melihat ini. Itu kebetulan bahwa salah satu dari Set pemain Germain adalah penggemar Fang Mingquan dan menonton acaranya di ruang tunggu. Melihat pertunjukan yang dipromosikan oleh Fang Mingquan adalah pertunjukan langsung pertandingan mereka, ia mengklik dan menjadi marah. Black Hawk, kamu pikir kamu baik, tunggu sampai kamu melihat bagaimana kami menendang pantatmu, Wang Yangjun berpikir dengan kejam. Set Germain dan Black Hawk selalu menjadi musuh. Dalam permainan seni bela diri yang paling penting, Set Germain mencegah Black Hawk masuk 8 besar beberapa kali. Melihat pecundang begitu sombong membuat Wang Yangjun marah. Chengnuo, datang untuk melihat ini. Wang Yangjun berjalan ke Nalan Chengnuo dan memainkan wawancara itu sedikit lagi. Tim Black Hawk pasti sudah gila. Liu Yunseng mencibir setelah menonton. Dan ilusi, Ma Changkong tertawa. Hal-hal buruk, Wang Yangjun juga tertawa. Nalan Chengnuo melihat video itu, berkedip dan tidak berbicara. Dia menyipitkan matanya dan terus memakan jeli di tangannya. Chengnuo, kamu terlalu banyak makan jeli. Ini mungkin memberimu diabetes. Wang Yangjun memandang kulit Nalan yang tanpa celah dengan cemburu. Diabetes, itu adalah penyakit kuno, Liu Yunseng tertawa. Tim berbicara dan tertawa, tidak menganggap Black Hawk serius. Bahkan, tahun ini, Set Germain sangat kuat dalam tinju hitam dan putih. Mereka tidak hanya memiliki pemain bintang, Nalan Chengnuo, tetapi juga memiliki 3 pemain lain di 20 besar. Ditambah bakat yang baru direkrut Liu, Set Germain sangat mungkin memenangkan kejuaraan game Liga Akademi Militer. Kompetisi Skynet ini harus menjadi kue bagi mereka. Satu-satunya ancaman bagi mereka di Black Hawk adalah Ouyang Xiaoshan, yang bukan tandingan Nalan dan tidak jauh lebih baik daripada yang lain di Set Germain. Chengnuo, bagaimana kalau kamu pergi dulu kali ini dan memberi mereka 5 hingga 0 untuk mengajari mereka pelajaran? Wang Yangjun tiba-tiba punya ide. Gagasan bagus. Mari kita katakan apa yang mereka katakan setelah pertandingan, Ma Changye mendukung sambil tersenyum. Benar, saya tidak sabar untuk melihat wawancara mereka setelah itu. Liu Yansheng juga tertawa. Kita harus mengikuti pengaturan pelatih. Nalan masih makan jeli dengan senyum yang tidak berbahaya. Seharusnya tidak ada masalah. Melawan Black Hawk, kita tidak perlu menganggap mereka serius. Saya akan berbicara dengan pelatih dan dia akan setuju, kata Wang Yangjun dan pergi ke pelatih. Set, pelatih Germain, Su Yundi, mendengar usulan Wang Yangjun dan matanya menyala. Su menyeringai dan berkata, untuk melawan Black Hawk, kita bahkan tidak perlu Nalan. Liu bisa pergi dulu dan dengan mudah memberi mereka 5 hingga 0. Bisakah Liu melakukannya? Wang Yangjun berkata sedikit khawatir. Yakinlah, Liu tidak sebagus Nalan, tetapi harus berada di antara 10 besar sekarang. Mengirimnya akan cukup untuk mengalahkan Black Hawk. Su Yundi tertawa. Liu adalah bakat yang ditemukan oleh Su Yundi dalam karir kepelatihannya. Su berpikir Liu akan menjadi janji Nalan berikutnya. Li sangat berbakat dan yang dia butuhkan hanyalah sedikit pengalaman. Su Yundi percaya bahwa, di bawah pengawasannya, Liu akan sebagus Nalan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pada saat ini, Liu akan menjadi yang dibutuhkan untuk berurusan dengan Black Hawk. Liu, bisakah kamu memberikan? Su Yundi tersenyum pada Li. Tolong yakinlah, pelatih. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membalas, kata Li lembut. Mari kita lakukan ini. Kamu akan menjadi yang pertama. Su Yundi sangat menghargai kepercayaan dirinya. Wang Yangjun tidak mengatakan apa-apa. Liu memang sangat berbakat dalam tinju hitam dan putih. Selama dia bisa mengalahkan Ouyang Xiaoshan, akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan skor 5 hingga 0.
Kuncinya adalah pertandingan melawan Ouyang Xiaoshan. Wang Yangjun dan Ouyang telah bertarung berkali-kali dan Wang mengagumi Ouyang. Teman satu tim Ouyang yang buruk. Bagaimana? Pelatih setuju. Melihat Wang Yangjun kembali, Liu Yansheng dengan cepat bertanya. Pelatih mengatakan, hanya Liu yang dibutuhkan untuk mengalahkan Black Hawk, jawab Wang Yangjun. Itu benar, Liu cukup berbakat. Jika dia bisa mengalahkan Ouyang, sisanya tidak akan menjadi ancaman baginya, Liu Yunsheng mengangguk.